Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Pols dan Sobat Tumbuh dimanapun berada. Apa kabarnya siang ini? Semoga sehat selalu ya. Meskipun kalender meeting penuh, inbox penuh, notif tang ting tung ting tang ting tung. Yang penting kita selalu semangat. Ya, selamat datang di acara Pols, Pertamina Online Learning dan Sharing, edisi book review yang ke-44. Terima kasih kepada sobat semua yang hadir di siang ini. Semoga 2 jam ini bisa bermanfaat ya, dan bisa berbagi perspektif terkait buku yang akan kita bahas. Perkenalkan, nama saya Retno Wahyuning Astuti dari perusahaan gas negara, dan untuk siang ini saya yang akan memandu jalannya diskusi. Sebelum itu saya buka dengan satu pantun terlebih dahulu. Cakep. Baik. Ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Cakep. Niatnya beli 1 buku malah dapet 7. Cakep. Siang ini kita bedah buku. Yuk kita simak biar bertumbuh. Keren. Soundboard-nya ya. Bisa ada soundboard-nya di sini, saya bisa pencet sendiri. Terima kasih ya. Karena biasanya itu kita bukan susah beli bukunya, tapi niat mulai membacanya. ya, Bener iya, banget. gitu. Nah, untungnya nih teman-teman sekalian, hari ini kita dibantu nih untuk membaca buku bersama-sama. Nah, sebagai informasi, acara hari ini merupakan hasil kolaborasi antara Pols dan Growth Corner untuk berbagi inspirasi dengan sobat sekalian melalui acara bedah buku. Dan nggak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Mor 3 karena mengizinkan kami menggunakan ruang podcast Jawara ini untuk kegiatan bedah buku. Nah, siang kali ini kita akan bahas buku yang cukup banyak diperbincangkan oleh elit-elit literasi akhir-akhir ini. Elit literasi. Judul bukunya, mau tahu? Ya, udah tampil di sini. Adalah The Let Them Theory, menjaga fokus saat ekspektasi dan kenyataan tidak sejalan. Kalau dengar judulnya tuh mungkin simple ya. Kalau ada ekspektasi dan kenyataan yang gak sejalan, tinggal bilang aja, let them gitu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Ya, betul. Yang bikin capek itu bukan situasinya, tapi mungkin karena kita sering sibuk memikirkan ekspektasi orang lain nih. Kenapa sih kok mereka perilakunya nggak sesuai sama harapan kita? Yang biasanya yang bikin capek itu seperti itu. Wah. Nah, ini supaya diskusi kita ini semakin kaya ya. Nah, itu saya akan memperkenalkan 2 sosok yang sangat membantu kita. Yang pertama adalah book reviewer. Boleh ditampilkan CV-nya? Ya, di kesempatan kali ini ada book reviewer kita dengan Kak Nadia Merianda. Beliau adalah perwira dari PT Pegasol. Saat ini aktif di posisi Corporate Communication and Relation. Ya, Mbak Nadia ini udah di Pegasol dari tahun 2020. Betul. Dan sekarang di Corporate Communication and Relation. Betul. Nah, selain Mbak Nadia, kita juga ada narasumber, yaitu Ibu Debbie Nursita. Ya, beliau adalah psikolog kita dari EAP, Employee Assistance Program, dengan pengalaman kerjanya sangat lengkap sekali ya. Pendidikan formalnya S1 Psikolog Universitas Tarumanegara dan S2-nya di Magister Profesi Psikolog Universitas Indonesia. Ya, betul. Di klinis dewasa dan industri organisasi. Pengalaman kerjanya banyak, dan untuk yang sekarang Ibu juga aktif sebagai konselor di EAP kami ya. Betul. Organisasinya juga lumayan banyak, ada pengurus HIMSI Banten, pengurus APIO Banten, pengurus APRSI Jakarta. Apa itu Bu? Asosiasi Psikolog Rumah Sakit Indonesia, tapi mantap. untuk wilayah Jakarta. Oke. Dan anggota IPK Indonesia dan
APSI4 Banten. Ya, IPK itu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, kemudian Asosiasi Psikolog Forensik untuk Banten. Ya. Oke, baik. Dan ini sesi bedah buku supaya lebih hidup gitu ya. Panitia juga menyediakan voucher senilai 100.000 dan souvenir untuk 3 penanya beruntung. Jadi sambil menyimak paparan nanti, ini teman-teman jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaannya di chat box dengan format nama _fungsi _pertanyaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu book review yang akan disampaikan oleh Kak Nadia. Kepada Kak Nadia kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Retno atas perkenalannya tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh semuanya. Perkenalkan saya Nadia, saya dari PT Pega Solution yang hari ini berkesempatan nih untuk bisa diskusi dan sharing terkait dengan salah satu buku yang saya baca, yaitu The Let Them Theory. Sebelum saya masuk ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu penulis dari buku The Let Them Theory. Boleh di next. Oke, The Let Them Theory ini penulisnya adalah seorang wanita asal Amerika yang bernama Mel Robbins. Beliau adalah penulis bestseller pastinya, kemudian beliau juga motivational speaker. Beliau juga adalah seorang yang fokus pada perubahan perilaku. Beliau juga punya nih podcast-podcast yang kayak gini namanya Mel's Podcast. Nah, di Amerika sendiri beliau juga terkenal karena beliau ini salah satu orang yang dapat membuat teori-teori psikologi menjadi mudah diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya sih Let Them Theory ini. Sebelum The Let Them Theory, beliau juga pernah menulis 3 buku sebelumnya. Ada Stop Saying You Are Fine, ini adalah buku pertama beliau. Kemudian ada The High Five Habit. Kemudian ada 5 Second Rule. Ini salah satu buku yang membuat nama beliau terkenal. Iya, namanya The 5 Second Rule. Ini juga salah satu buku yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah The Let Them Theory. Di The Let Them Theory ini ada kalimat yang membuat saya akhirnya join nih jadi salah satu pembaca bukunya Mel Robbins, yaitu kalimatnya, dengan membiarkan orang lain menjalani hidup mereka, Anda pada akhirnya akan bisa menjalani hidup Anda. Menarik bukan? Oh, menarik. Iya, oke. Nah, mungkin kita bisa masuk ke dalam next ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh sekalian, mungkin saya akan memulai dengan bertanya. Kira-kira Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh sekalian pernah tidak merasa lelah karena merasa memikirkan terlalu dalam pendapat orang lain? Overthinking terhadap pendapat orang lain, takut dinilai, takut disalahpahami, takut dinilai negatif, takut gak dihargai, takut diremehkan. Takut nanti kalau kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman, nanti kita tidak ditemani atau nanti kita tidak diundang di kegiatan-kegiatan orang lain. Kalau kalau Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh sekalian pernah merasakan hal ini, maka buku ini sangat cocok untuk sobat sekalian. Boleh di next? Buku ini adalah buku yang menjadikan kita tidak menjadikan pendapat orang lain sebagai pusat kehidupan. Di sisi lain, buku ini tuh menjadikan kita lebih fokus ke dalam diri kita sendiri, lebih fokus terhadap kemampuan diri, mengasah kepercayaan diri, dan lebih fokus terhadap diri kita lebih dalam. Kadang ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tuh merasa bahwa orang lain itu harus setuju sama apa yang kita lakukan. Harus merasa orang lain itu harus sepakat sama apa yang kita lakukan. Harus mendukung kita atau minimal tidak mengkritik apa yang kita lakukan. Sedangkan padahal kita tuh tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan. Kita nggak bisa memaksa sesuatu ada di bawah kontrol atau kendali kita. Saya kasih tahu, misalkan kayak pendapat, pikiran, perasaan orang lain itu jauh di dalam kendali diri kita. Sehingga
mengontrol terlalu banyak terkait dengan hal ini malah membuat energi kita semakin terkuras. Di sisi lain, sebenarnya itu kita punya loh hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan perasaan kita sendiri. Nah, di The Let Them Theory ini, Miles menceritakan terkait dengan 2 konsep kalimat yang bisa mengubah hidup kita. Yang pertama adalah let them. Let them ini adalah membiarkan. Membiarkan orang lain untuk hidup dan menjalani kehidupan mereka sebagaimana keinginan mereka. Sehingga kita nggak harus mendistraksi mereka atau kita nggak harus mengontrol perilaku mereka. Karena semakin kita mengontrol perilaku mereka, semakin lelah untuk kita. Semakin kita membebaskan diri kita dari pendapat orang lain, membiarkan mereka berperilaku seperti yang mereka inginkan, ini akan sangat-sangat menenangkan dan meringankan kehidupan kita. Yang kedua adalah let me. Let me ini berbicara tentang tanggung jawab kita terhadap perilaku, tindakan, dan pikiran kita sendiri. Sehingga hal-hal yang mau kita lakukan itu ya tergantung diri kita sendiri aja. Dengan mengkolaborasikan konsep let them dan let me, ini tuh akan memudahkan kehidupan kita di kemudian hari gitu. Jadi kayak mengontrol apa yang tidak ada di kendali kita dari awal, seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih kita mengaplikasikan si konsep let them dan let me ini di kehidupan kita sehari-hari? Boleh dilanjut? Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan stres. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari nih, kita sering banget ketemu sama orang-orang yang bikin kita stres. Tindakan-tindakan mereka mengganggu kita, atau omongan dia membuat kita marah atau kecewa. Seperti konsep yang tadi sebelumnya saya omongin, kalau sebenarnya tindakan, perilaku, dan pendapat orang lain itu ada di luar kendali kita. Sehingga ketika stres melanda, seharusnya kita harus bisa memposisikan diri kita meresponnya seperti apa. Miles mengatakan di dalam bukunya bahwa ketika kita terpacu dengan tindakan orang lain, terpacu secara pikiran dan emosi ya maksudnya, itu berarti kita memberikan kendali atas diri kita kepada orang lain. Ini yang membuat kita secara energi dan secara emosional terganggu. Saya kasih contoh. Misalkan di kantor, kita lagi ada meeting yang sangat-sangat penting. Tapi di satu sisi, mungkin ada aja teman-teman kita yang mungkin sedang bercanda, sehingga mendistraksi kita, mengganggu kita, membuat berisik sekali. Alih-alih kita marah, lebih baik kita menggunakan konsep let them ini. Let them. Biarkan mereka. Biarkan mereka bercanda, biarkan mereka berisik, biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Tapi selain let them, ingat, ada let me. Let me ini berarti kan biarkan aku. Biarkan aku mencari tempat yang lebih nyaman untuk meeting. Berarti nggak cuma let them aja Betul, ya. harus ada let me-nya. Nah, biarkan aku mencari tempat yang lebih nyaman buat aku meeting, yang lebih sunyi, yang lebih membuat aku fokus terhadap meetingku. Sehingga ini akan lebih aman untuk menjaga hubungan kita dengan rekan kerja kita dan menjaga hubungan kita dengan relasi yang ada di dalam meeting itu. Sehingga konsep let them teori ini bisa kita terapkan dalam pengelolaan stres. Next, Kak. Kemudian yang kedua, takut akan pendapat orang lain. Wah, ini sering banget nih kita temuin. Ya. Takut banget. Betul. Jadi kalau misalkan kita baru mau mulai sesuatu hal baru nih, kita mau mulai merasakan tantangan-tantangan baru di kehidupan kita. Tiba-tiba alih-alih kita mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan diri untuk hal baru itu, kita malah fokus lebih banyak ke pendapat orang lain. Aduh, nanti orang mikir apa ya? Atau nanti cocok nggak ya sama pendapat orang lain? Nanti saya dikritik nggak ya? Nanti saya diremehin nggak ya? Wah, ini tuh sangat-sangat sering kita temui gitu kan. Betul. Padahal kalau misalkan kita lebih banyak fokus terhadap pendapat orang lain, kita tuh malah jadi menunda-nunda bahkan tidak melakukan apapun. Lebih banyak berpikir daripada bertindak. Hal ini tuh sebenarnya secara nggak langsung merugikan kita sebagai manusia. Nah, alih-alih kita berpikir hal tersebut, ada konsep let them teori ini. Maka let them, biarkan. Biarkan orang lain berpendapat apapun tentang diri kita.
biarkan orang lain mengkritik kita, biarkan mereka meremehkan kita sebesar apapun yang mereka bisa. Nah, ingat setelah let them, maka kita ada let me. Let me. Biarkan aku tetap tumbuh, biarkan aku tetap mencoba hal baru ini, biarkan aku tetap berkembang dan belajar sehingga aku bisa tahu nih tantangan baru ini bisa aku lalui atau enggak. Biarkan aku sukses terhadap diriku sendiri. Sehingga yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah mau sebesar apapun kita berusaha, orang lain tuh akan punya penilaian negatif aja tentang kita. Mau hal positif yang kita lakukan, mau hal negatif apalagi kan. Jadi biarin aja orang mau ngomongin kita jelek, biarin aja mereka mau mengkritik kita, biarkan aja kita dibilang diremehkan atau dianggap gak siap segala macam, biarin. Tapi kitanya juga harus tetap membiarkan diri kita untuk tetap maju. Next, Kak. Ini juga lumayan sering ditemuin di kantor sih. Menghadapi reaksi emosional orang lain. Pernah nggak sih kita lagi ke kantor, tiba-tiba ada teman kita yang ngediemin kita, atau yang tiba-tiba marah sama kita. Di bukunya, Miles mengatakan bahwa ketika kita menemui hal tersebut, maka biarkan saja. Biarkan orang dewasa merasakan emosi mereka sendiri. Karena sesungguhnya emosi itu adalah tanggung jawab pribadi. Kalau misalkan kita yang kita temui sehari-hari kan, mungkin aja kayak teman-teman kita yang lagi marah, atau teman-teman kita lagi kecewa, atau lagi sedih. Kita nih akan sibuk mendengarkan mereka, sibuk memahami mereka, atau sibuk menenangkan mereka. Sedangkan sebenarnya kita juga punya pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan gitu. Nah, sebenarnya di konsep ini Miles mengatakan bahwa biarkan mereka merasakan kemarahannya, biarkan mereka kecewa, dan biarkan mereka sedih. Dan biarkan aku tetap bekerja sesuai dengan tugasku, biarkan aku tetap melaksanakan kewajibanku, sehingga baik dia ataupun kita sama-sama bisa mendapatkan kebebasan untuk melakukan tindakan yang kita mau, gitu. Next. Mengatasi perbandingan kronis. Nah, ini juga lagi sering banget nih kita temui. Jadi, di era digital ini nih, kita tuh sering banget kan ngelihat teman kita di sosmed, wah dia lebih sukses dari kita. Wah, teman yang itu udah satu langkah lebih maju dari kita. Atau, wah si Anu udah punya rumah sama mobil di usia yang belum 30 tahun gitu ya. Nah, sedangkan kita ngeliat diri kita, kok kayaknya kita gini-gini aja ya gitu. Kayaknya gagal gitu Iya, ya. ngerasa iri, terus kita ngerasa bahwa kok kayaknya kita nggak sekeren mereka gitu. Nah, padahal dengan membandingkan diri sendiri aja, itu tuh sudah mengecilkan diri kita untuk diri kita sendiri. Jadi kita mengecilkan diri di hadapan diri kita sendiri. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya mengasihani diri sendiri tanpa melakukan apapun. Itu tuh berdampak negatif dan membuat kita tidak produktif. Di bukunya, Miles mengatakan alih-alih kita mengasihani diri kita sendiri, maka gunakan teori let them ini. Biarkan mereka. Biarkan orang lain lebih sukses dari kita. Biarkan mereka satu langkah lebih maju dari kita. Biarkan teman kita yang si A itu punya mobil dan rumah di usia yang belum 30 tahun gitu. Dan biarkan orang merasakan kemajuan karir di waktunya mereka. Karena sejatinya karir dan kebebasan finansial itu akan kita dapatkan di waktu masing-masing. Jadi kita nggak punya waktu yang sama orang lain. Aku dan kamu itu punya waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya setelah let them tentu ada let me. Setelah let them itu let me-nya adalah biarkan aku terus mengejar karirku, biarkan aku bekerja dengan baik sehingga aku bisa menggapai apa yang aku inginkan, tanpa mengikuti apa yang orang lain punya ya. Jadi tetap fokus dengan keinginan dan karir kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah alih-alih kita merasa iri hati kepada orang lain, jadikan ini inspirasi. Kalau orang lain bisa melakukan itu, berarti aku juga bisa. Berarti aku pun bisa melakukan apa yang dia lakukan, seperti itu. Selanjutnya,
mengelola hubungan dengan teori biarkan saja. Di bukunya juga Mel menceritakan bahwa si konsep the let them teori ini bisa dipakai dalam pengelolaan hubungan kita. Yang pertama adalah memahami pertemanan orang dewasa. Pertemanan orang dewasa ini tuh cukup unik ya. Soalnya berbeda dengan kita yang di sekolah, yang lebih sering ketemu sama teman-teman dan lebih dekat dengan yang lain. Di dewasa itu kita malah justru lebih merasa bahwa teman-teman kita yang tadinya dekat mulai menjauh. Teman-teman yang tadinya dekat mulai asing, atau teman-teman yang tadinya dekat jadi hampa gitu rasanya. Ternyata di konsep psikologinya menurut Mel ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Karena ketika kita dewasa ada 3 syarat pertemanan itu akan tetap langgeng. Yang pertama itu adalah kedekatan atau proximity dia nyebutnya. Kedekatan ini adalah kedekatan secara fisik. Semakin kita dekat dengan teman kita, maka semakin dekat juga hubungan kita dengan dia. Yang kedua itu adalah waktu. Jadi waktu ini yang mengatakan bahwa mungkin saat ini kita lagi fokus di karir, sedangkan teman kita yang lain mungkin sudah berkeluarga, sehingga secara waktu juga nggak ketemu. Kalau misalkan timeline waktunya masih sama, kalau waktu kita sekolah kan teman-teman kita masih sekolah ya, jadi secara waktu masih sama. Sedangkan kalau sekarang ada yang udah berkeluarga, ada yang fokus karir, jadi ketemunya juga agak susah. Kemudian yang ketiga adalah energi. Jadi di bukunya Miles mengatakan bahwa kadang kita sudah merasa bahwa teman kita yang tadinya klik tiba-tiba sudah tidak klik lagi sama kita dan ini wajar. Sehingga ketika 3 syarat ini tidak terpenuhi, ya wajar saja kalau hubungannya menjadi lebih menjauh gitu. Menjadi jauh lebih dingin atau tidak sedekat dulu. Nah, di konsepnya dia mengatakan bahwa let them. Biarkan teman kita menjalani kehidupannya dia. Biarkan kita mencari teman yang lain katanya. Biarkan teman-teman kita tetap bertemu dengan teman-temannya dia yang lain. Nah, let me-nya adalah biarkan aku membuka diriku. Membuka dengan pertemanan baru. Siapa tahu mungkin di lingkungan kita tuh ternyata ada orang yang hobinya sama. Jadi kita bisa berteman dengan yang lain. Jangan memaksakan pertemanan lama ini harus tetap bersama gitu. Karena waktunya, fisiknya, dan energinya udah nggak sama. Jadi nggak apa-apa banget kalau kita punya teman baru di usia saat ini. Tapi bukan berarti kita bermusuhan ya. Mungkin ketika kita bertemu lagi kita bisa bicara, bisa ngobrol lagi, bisa dekat lagi. Tapi sekarang ketika ngerasa jauh, ya sudah biarkan saja. Biarkan kita berproses dengan teman-teman kita yang lain sama seperti mereka. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah memotivasi orang lain untuk berubah. Nah, memotivasi orang lain untuk berubah ini di bukunya Mel mengatakan bahwa orang lain akan berubah ketika dia ingin berubah. Jadi, alih-alih kita memaksa mereka untuk berubah, lebih baik kita menasehati dia dan menemani aja prosesnya. Karena ketika manusia dipaksa, maka dia akan menolak atau lebih ke menolak karena katanya kalau misalkan kita memaksa orang lain, maka mereka itu akan kehilangan kendali atas dirinya. Sama seperti kita, orang lain juga nggak mau kehilangan kendali akan dirinya. Sehingga let them ini muncul. Let them, biarkan orang lain berubah atau sesuai dengan keinginan mereka. Kalau misalkan mereka mau waktunya sekarang berubah, ya biarin. Kalau misalkan mereka nggak mau, ya udah kita temani aja. Kalau misalkan let me-nya ya biarkan kita memberikan ruang mereka atau kebebasan untuk mereka berubah. Contoh paling dekatnya adalah misalkan teman kita ada yang perokok atau keluarga kita ada perokok atau ada teman kita yang obesitas kemudian kita berharap dia diet gitu. Tapi kan kita nggak bisa paksa dia ya, dia harus sadar bahwa obesitas itu nggak baik, bahwa rokok itu nggak baik. Nah, daripada kita maksain diri biar dia berubah, kita mending nasehatin dan beri ruang dia untuk berubah. Ketika dia mau berubah, maka kita akan menjadi temannya yang paling baik sih, karena kita membantu dia untuk berubah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ini juga menarik sih.
Soalnya Mel nggak bilang bahwa kita harus tolongin orang yang kena kesulitan gitu, enggak. Tapi Mel mengatakan bahwa ketika teman kita mengalami kesulitan atau orang yang kita cintai mengalami kesulitan, maka berikan dia kebebasan untuk melakukan atau bertanggung jawab atas masalahnya dia sendiri. Kenapa demikian? Karena Mel mengatakan bahwa semakin sering kita menyelamatkan orang lain dari kesulitannya dia, maka semakin sedikit dia belajar. Jadi biarkan mereka ngerasa kesulitannya, biarkan mereka bertanggung jawab atas atas masalah hidupnya, dan kita, biarkan aku percaya bahwa dia bisa menolong dirinya sendiri. Biarkan aku tetap menyemangatinya dia atau tetap ada di sampingnya dia. Contoh, misalkan orang yang punya kebiasaan buruk pinjol atau ojol. Kok ojol sih? Judol, nah itu dia maksudnya. Semua yang jol aku sebut ya. Pinjol atau judol. Nah, kan nggak mungkin kalau misalkan ketika mereka kena masalah, kita terus nolongin dia karena itu akan jadi kebiasaan dan dia akan membebani kita. Ketika dia terus-terusan merasa bahwa kita menolong dia, itu malah membebani diri kita dan akan mengganggu kehidupan kita juga. Sehingga biarkan aja, biarkan mereka mengalami kesulitannya dan berpikir bahwa mereka harus berubah. Seperti itu. Boleh next? Jadi kesimpulannya adalah di buku ini Mel nggak bilang kalau kita harus jadi orang yang cuek atau jadi orang yang nirempati atau tidak berempati ya sama orang. Tapi Mel mengajarkan pada kita bahwa ada banyak hal yang di luar kendali kita. Dan kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol, itu diri kita sendiri. Mel juga mengatakan bahwa semakin kita membebaskan orang lain untuk merasakan kehidupannya, itu malah semakin meringankan kita. Di sini juga saya belajar bahwa ini tuh cara paling dewasa dan paling bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Karena dengan cara let them, maka saya menghargai orang lain untuk hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan dengan let me, saya membiarkan diri saya untuk tetap tumbuh dan berprestasi sesuai dengan apa yang saya mau. Sekian dari saya kembalikan ke Bu Retno. Terima kasih Kak Nadia, menarik banget, relate banget ke kehidupan kita. Iya. Serius, entah itu kehidupan kerja, kehidupan sosial kita, di keluarga kita, itu sangat relate. Karena kalau bisa saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh Kak Nadia ini adalah bukan kita menjadi cuek gitu ya, tapi kita bisa membedakan mana yang menjadi tanggung jawab kita dan tanggung jawab orang lain gitu. Jadi membatasi diri. Betul. Karena sering yang menguras energi itu bukan situasinya, Betul. tapi usaha kita untuk mengendalikan ya. Betul, mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita. Betul. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya ingin mereminder bahwa ada voucher 100.000 dan souvenir untuk 3 penanya beruntung. Jadi langsung aja sampaikan ke chat box dengan format nama, _fungsi, _pertanyaan dari teman-teman. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke paparan dari Ibu Debbie dari perspektif psikologi ini, Bu. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Retno untuk waktunya. Oke, ini yang saya sharing siang ini melengkapi materi dari Mbak Nadia. Luar biasa banget sih. Paparannya oke, sudah ada info-info beberapa case ya yang memang relate ya sama kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Tadi beberapa situasi, beberapa kondisi yang memang sudah disampaikan sama Mbak Nadia juga cukup banyak kita alami juga ya belakangan. Termasuk juga pada sesi-sesi konseling juga kadang-kadang kalau kita kaitkan ya sama teori let them teori ini, kadang-kadang yang sulit mereka lakukan adalah bagaimana mereka untuk bisa jadi diri mereka sendiri gitu ya. Untuk mereka bisa melepaskan hal-hal yang memang di luar jangkauannya mereka gitu. Kadang-kadang itu yang mungkin jadi beban ya. Apalagi kita orang timur yang kayaknya agak sungkan, agak segitu menerimanya ya dengan beberapa masalah atau konflik
yang dihadapi sehingga kadang-kadang merasa bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikannya sendiri gitu. Padahal bisa jadi itu sudah di luar kekuasaannya dia atau di luar kekuatannya dia ya. Dia nggak punya ability, nggak punya kompetensi untuk bisa menyelesaikan itu, tapi dia masih tetap berusaha. Akhirnya selalu ya itu ya help ya, Iya. minta bantuan ke yang lain karena memang sudah di luar kemampuannya. Oh iya, Heeh. bener sih. Pasti dia lelah secara emosional ya, Bu, Iya, karena betul. bertanggung jawab atas perilaku orang gitu ya. Bahkan sekarang kan belakangan suka ada, apa namanya, komen-komen netizen ya, sebenarnya yang butuh konseling itu adalah si pelaku gitu loh, bukan si korban ya. Mungkin untuk beberapa case ya, sebenarnya mereka yang harus merubah perilakunya. Karena si Iya. korban-korban ini, mereka dengan kesadaran bersedia untuk memulihkan kondisi dia, tapi di sisi lain si pelaku merasa mereka tidak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Iya, Gitu. betul sekali. Benar, saya setuju itu, benar. Ya, ini kurang lebih, cukup berkaitan nih, apalagi kalau kasusnya ya tadi ya belakangan pinjol, judol Judol ya Kak, bukan ojol. ojol. Ojol Ojol kita help butuh me. banget ya. My everyday ojol. Iya. Oke, jadi kalau di sini kenapa sih saya ambil topiknya di sini, masalah menjaga fokus ya. Karena kalau di sini saya lebih menekankan bagaimana kita bisa fokus sama diri kita sendiri gitu. Jadi daripada kita misalnya berusaha untuk memperbaiki seseorang yang tidak bisa kita perbaiki gitu ya, tidak bisa kita ubah perilakunya, lebih baik kita yang, belajar untuk bisa menerima kondisi itu dan beradaptasi dengan kondisi itu, gitu. Jadi, kita menerima situasi tersebut dan kita mulai susun strategi untuk bagaimana supaya kita jadi lebih fokus sama diri kita gitu, supaya tidak terpengaruh dengan mereka dan kita juga tidak, berusaha kuat untuk bisa merubah mereka, gitu. Kalau tadi case-nya misalnya merokok, mungkin dari 100% paling hanya 20% yang bisa tergerak untuk, berhenti Berubah. merokok gitu ya. Termotivasi untuk berubah. Sisanya itu udah susah banget ya. Makanya kalau, orang-orang bilang paling susah tuh nyuruh orang negor orang merokok katanya. Karena apapun ya, whatever deh lo mau ngomong apa gitu ya, gitu. Oke, next berikutnya. Jadi mungkin, sekilas tentang Let Them Theory tadi sudah dipaparkan cukup detail sama Mbak Nadia, luar biasa banget. Kamu daya ingatnya kamu keren banget gitu ya. Betul banget. Saya baru 50% sih. Nah, iya. Saya baca juga saya tandain, udah gitu kan, nempel, terus berikutnya kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul lagi gitu. Mbak Butuh Nadia luar konsistensi, biasa benar gitu. banget. Terima kasih. Berarti rajin membaca Cukup buku ya, Mbak? detail. Kalau saya rajin menulisnya. Saya rajin menonton video TikTok, Bu. Yang di-review di TikTok. Makanya nggak pinter-pinter dong, ya ampun. Iya. Jadi kalau, tadi sudah cukup dijelaskan sih ya. Jadi intinya ya let them, kalau misalnya seseorang itu juga tidak merespon kamu, ya udah biarin aja gitu ya. Terus kemudian juga, ada pelepasan kontrol juga. Jadi, kita berusaha untuk bisa menghilangkan beban-beban kita dari sesuatu yang memang kita benar-benar nggak punya kekuatan untuk bisa merubah hal tersebut gitu ya. Kemudian juga, terkait dengan efisiensi energi. Jadi, daripada, kita selalu berpikir, "Kenapa sih orang itu kok begitu ke saya ya?" Kayak misalnya, teman kerja gitu ya. Kadang-kadang kan kompetisi antar rekan kerja itu suka muncul ya, terkadang ya. Terus, dan kadang-kadang kondisi seperti itu sering kali memunculkan tadi ya, negative thinking ya atau overthinking ya. Gitu ya, kita punya persepsi negatif tentang teman kita misalnya, atau mungkin ternyata dia memang terang-terangan gitu ya, bersikap against gitu ke kita. Jadi, daripada kita selalu mikirin, "Kok dia gitu sih ke saya? Padahal saya sebenarnya nggak ngutik-ngutik dia loh," gitu ya. Ya udah, kita lepasin aja, tapi betul, let them gitu. Jadi kita lebih ke saya bisa apa nih supaya, kompetensi saya tampil nih, supaya, kemampuan saya bisa bertumbuh, saya bisa berkembang gitu ya, sehingga mungkin promosi bisa lebih cepat karena kinerjanya lebih oke misalnya gitu. Jadi lebih fokus ke diri kita sendiri. Oke, next berikutnya ya, mungkin ini next aja deh ya.
Oke, nah Oh, ini locus control. oke, kemudian di sini kita, belajar untuk bisa paham tentang locus of control. Jadi bagaimana kita sebagai individu percaya bahwa kita punya kontrol atas, hidup kita gitu ya. Jadi kalau untuk di internalnya, ya misalnya gitu ya, kita yakin kita punya capacity, kita punya kemampuan, sehingga kita bisa sukses karena memang kita, berusaha sendiri. Jadi lebih kepada kita bisa membangun motivasi internal Diri kita. kita. Heeh. Kalau dulu masih kecil, mungkin kita lebih banyak dimotivasi oleh orang tua ya, Eksternal misalnya ya. heeh, "Kamu kalau ranking 1," kalau dulu masih ada ranking ya zaman saya, tapi kalau anak-anak sekarang kan udah nggak ada ya. Saya masih, Bu. Oh masih ada ya? Masih, iya. Zaman saya apalagi masih ada tuh ya, ranking sekian dari sekian siswa gitu ya. Tapi kan kalau untuk generasi-generasi yang baru udah nggak ada ya ranking Iya, sekarang ya, sekarang sudah dihilangkan lah disampaikan, gitu ya, Ya, jadi kalau dulu misalnya kamu ranking 1 misalnya, nanti kamu dibeliin sepeda itu kan eksternal yang membangun motivasi kita gitu kan. Jadi kita termotivasi untuk belajar lebih rajin, belajar lebih keras karena ada target, ada goals yang mau kita capai gitu. Dan biasanya kalau untuk anak-anak kecil ya zaman-zaman kita sekolah ya yang, motivasi yang bisa memacu semangat kita tuh yang memang berbentuk gitu ya, maksudnya ada materi lah gitu ya, itu kan kelihatan. Gitu. Nah, kalau sekarang sebaliknya, karena kita sudah tumbuh jadi individu yang dewasa, mau tidak mau, kita harus bisa memunculkan motivasi internal dalam diri kita. Segampang misalnya, dikasih load kerjaan yang lebih banyak karena mau deadline gitu ya. Kan udah nggak ada lagi nih, orang tua yang mendorong-dorong kita untuk, "Ayo kerjaan kamu selesaiin biar kamu weekend-nya, liburannya enak," gitu, udah nggak ada gitu. Atau atasan misalnya, nggak mungkin kita mengharapkan atasan, menyemangati kita, "Ayo," gitu ya, "ayo kerjain sekarang, nggak apa-apa lembur hari ini," gitu ya, nanti Sabtu udah nggak usah ngerjain tugas misalnya ya. Udah nggak ada begitu, tapi harus terbangun dari diri kita sendiri, gitu. Kemudian eksternal yang tadi, sudah sempat saya sampaikan juga gitu ya. Jadi kalau, eksternal tuh motivasi memang dari luar, luar yang mengontrol kita gitu. Kemudian biarkan mereka saling, berkoneksi, saling berhubungan. Jadi kalau di sini, kalau dikaitkan dengan konsep let them, jadi, kita bisa pindah dari lokus eksternal ke lokus internal. Dari luar yang mempengaruhi kita, mulai ke diri kita Lokus sendiri, internal. Oke. gitu. Jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Oke. Kalau di psikologi ya, kan kalau Mbak Nadia juga di psikologi ya, itu semua kan fokusnya ke diri kita ya. Manusia sebagai individu yang, perilakunya itu diobservasi oleh orang lain, tapi kita fokus sama diri kita. Oke, next berikutnya. Ya, dampaknya pada saat lokus internal ini sudah terbentuk sama individu, kalau penelitian sih katanya ya, ini pasti penelitian di luar ya, 40% itu bisa meningkatkan produktivitas. Jadi biasanya individu dengan internal locus of control yang baik, mereka memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Kemudian problem solving mereka juga bisa jadi lebih baik, gitu. Kemudian dengan membiarkan, hal luar terjadi, maksudnya hal yang memang di luar kekuasaannya dia gitu ya, ternyata juga bisa mengefisienkan kapasitas otak kita supaya bisa fokus pada pekerjaan yang memang benar-benar penting atau memang jadi prioritas kita. Karena kadang-kadang pada saat kita menghadapi beberapa penugasan, apalagi misalnya penugasannya itu, berhubungan sama rekan-rekan dan divisi lain gitu ya. Itu kadang-kadang kan otak kita kayak lagi, apa ya, kayak lagi perang ya, gitu, pokoknya sibuk gitu ya, lalu lintas dalam otak kita tuh sibuk. Sehingga kita kadang lupa untuk bisa fokus pada hal-hal yang memang sebenarnya seharusnya kita bisa prioritas ke situ, gitu. Ya kayak tadi, kita jadi mudah terdistraksi dan lain-lain gitu. Tapi dengan kita fokus pada apa nih target kita, apa nih hal prioritas yang menurut kita itu jadi, harus kita segera selesaikan gitu ya, itu nanti kita bisa jadi lebih produktif. Kayak misalnya mau deadline deh, gitu ya. Mau deadline itu kadang-kadang kenapa kita bisa jadi lebih produktif?
Karena kita dipacu oleh semangat, oke, kalau misalnya ini nggak kelar nih, bos akan marah nih misalnya ya, atau teman-teman yang lain juga bakal ngomel, meeting akhirnya nggak jalan karena report kita belum selesai misalnya, gitu. Pada akhirnya segenap tenaga, segenap energi tuh keluar semua. Pasti gitu deh ya, ya nggak sih? Bener. Kalau di deadline pasti kita kerjanya lebih cepat dan lebih pintar sih kalau saya. Betul, ya. Kenapa? Padahal kan sebenarnya kita punya kemampuan itu ya, tapi kenapa pada saat situasi-situasi di mana kita ngerasa, aman deh gitu ya, itu nggak keluar. Tapi pada saat kita bisa mulai fokusnya yang benar-benar optimal, ternyata produktivitas kita jadi malah lebih baik gitu. Kadang-kadang nggak nyangka kan, ternyata bisa loh aku selesaiin ini dalam waktu 2 jam misalnya. Padahal tadinya kita, berpikir, "Aduh, itu susah banget padahal," gitu ya, yang lain aja ngerjainnya 1 hari, 2 hari gitu, tapi ternyata kita bisa gitu. Berarti kan sebenarnya kita kadang-kadang nggak sadar kalau kita punya kemampuan, eee, yang sebenarnya kita belum optimalkan, gitu. Oke, next berikutnya. Tulisan. Kenapa jadi begini tulisan? Oke. Ini di PDF ya? Kayaknya ya. Nah, Oke. Iya, stres itu sebenarnya musuh utama dari fokus, oh, gitu. Kenapa? Pada saat, kita nggak fokus, biasanya, sumber-sumber stres itu akan lebih mudah, berdampak ke diri kita, gitu. Karena pada saat kita lagi stres, gitu ya, energi kita itu pasti akan terfokusnya untuk upaya kita mempertahankan hidup, gitu. Jadi semudah misalnya saat kita berada di kondisi macet gitu, macet sedangkan kita udah mau telat nih, gitu. Pasti kan kita akan berpikir sedemikian rupa gimana caranya supaya kita bisa segera sampai kantor misalnya gitu kan. Akhirnya hal-hal yang aku pikirkan sama kita tuh kadang-kadang muncul, gitu. Daripada kita fokus maksudnya daripada kita selalu berpikir, "Aduh, macet banget, nanti bosku marah, terus, aku telat rapat, aku begini, gitu kan. Lebih baik kan fokus ke memikirkan solusi. Tadi Mbak Nadia juga sudah bikin ya, eee, fokus ke solusi. Jadi bagaimana cara saya mengatasi supaya saya tidak telat atau paling enggak telatnya nggak kebangetan banget, gitu. Jadi mulai di situ. Kalau misalnya, kondisi kita dalam stres tadi yang seluruhnya tuh udah bikin kita down, pada akhirnya solusi itu kadang-kadang nggak muncul akhirnya, atau ide-ide baru itu akhirnya nggak muncul. Atau mungkin kalau kayak di orang-orang kreatif ya, di bisnis kreatif, itu kadang-kadang malah pada situasi-situasi di mana yang lagi crush banget, tiba-tiba dia Malah muncul kreatif. ide gitu, Iya. kayak gitu. Sesimpel itu ya, gitu. Jadi memang, kadang-kadang kondisi stres itu bisa membuat kita down gitu ya, atau kadang-kadang kalau kita berpikirnya stres itu memang berdampak positif kita, gitu ya, kadang-kadang memang justru menimbulkan, kekuatan baru ya dalam bentuk ide-ide baru atau mungkin inisiatif-inisiatif baru. Ya kalau misalnya kondisi macet tadi, ya udah deh naik, ojol deh gitu kan, atau, "Oh ya di depan sana ada halte TJ," gitu. Ya udah deh aku naik TJ aja daripada naik bus yang ini macet misalnya gitu ya. Oke. Kemudian kenapa sih fokus kita juga mudah 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 buyar lah ya, mudah, terpengaruh gitu. Yang pertama ini karena, menurut teori cognitive load theory, otak kita itu punya bandwidth yang terbatas. Jadi kalau misalnya kita ya kayak apa, server ya. Jadi kalau kita punya load pekerjaan, terus kemudian juga ada load masalah-masalah pribadi, itu ternyata bisa menghabiskan bandwidth kita gitu.
Kebayang kan kalau misalnya kita aja udah pusing ya sama urusan kerjaan, terus ternyata hal-hal nggak penting yang ada sekitar kita jadi kita pikirin juga gitu. Iya iya, betul. Misalnya, kenapa sih temanku yang itu gitu ya, tadi kok ngeliatin aku ya, apa bajuku aneh ya, atau sepatuku ini ya, nggak Iya, matching ya, benar. atau dia ngeliatin tas aku ya gitu. Kayak gitu-gitu. Kadang-kadang hal-hal kecil tapi, itu kita jadi kepikiran, padahal mungkin bisa jadi dia cuman ya lihat sekilas aja gitu ya. Atau nggak sengaja lihat, bisa kan ya, nggak sengaja lihat. Gitu, gitu. Ya, jadi, ya ini tadi ya dari cognitive load. Jadi kalau misalnya, dengan sebelumnya ya, dengan keterbatasan kita yang seperti ini, berarti kan kita harus bisa memilah gitu ya, mana hal-hal yang memang kita perlu fokus di situ gitu dan memang perlu kita, utamakan untuk bisa kita urusin, kita pegang, kita handle. Itu kemudian juga ada yang, dinamakan Zeigarnik Effect. Tugas yang belum selesai termasuk masalah-masalah pribadi, kadang-kadang juga, masih ada di pikiran bawah sadar kita. Sehingga kadang-kadang atau sering sih sebenarnya, akhirnya jadi kepikiran dan itu, kita jadi terganggu. Misalnya, pernah nggak sih, sobat-sobat misalnya lagi punya masalah di kantor gitu ya, terus kemudian sampai ke bawah mimpi? Aku sih enggak ya. Itu ada beberapa yang, seperti itu. Jadi misalnya dia punya konflik sama temennya di kantor atau sama atasannya gitu ya, atau dia misalnya pada saat meeting ternyata, report dia dikritik habis-habisan oleh teman-temannya gitu ya, oleh, manajemen lah gitu ya, dan itu dia terbawa sampai, dia tidur. Even sampai kondisi di mana dia seharusnya unconscious gitu ya, dia bisa, apa namanya, dia bisa tetap terjaga pikirannya ya dengan seperti itu. Jadi pada saat dia bangun, hal yang dia pikirkan pertama kali adalah, "Aku orang yang gagal," gitu. Waduh. Itu, ada yang seperti itu gitu. Jadi, kadang-kadang memang kondisi-kondisi seperti ini yang bikin, kondisi stres itu jadi tetap terjaga ya ke si individu ini sendiri gitu. Iya Karena, iya. kita pasti mau nggak mau biasanya hal-hal yang nggak menyenangkan yang kita hadapin kan biasanya kita repress ya, kita, kita Pendam. lempar gitu ya istilahnya, supaya nggak kita inget-inget lagi. Tapi sometimes, ada situasi-situasi tertentu, ada hal-hal yang men-trigger sehingga, kita jadi teringat dengan kondisi tadi gitu. Misalnya Iya. pernah ditegur, pernah dipermalukan misalnya ya oleh, manajemen misalnya waktu lagi meeting atau hal-hal yang lain gitu kan. Atau masuk juga ke masalah-masalah keluarga, kadang-kadang, masalah keluarga ini juga cukup signifikan berpengaruh di, urusan pekerjaan ya. Misalnya lagi konflik sama pasangan gitu ya, Iya iya iya. atau, lagi proses cerai misalnya, sehingga dia kalau kerja salah-salah terus gitu. Nah, padahal segimanapun dia berusaha, selama dia masih mengikutsertakan hal tersebut gitu ya, akhirnya jadi sulit untuk bisa fokus. Oke, next berikutnya. Ya, di sini sih ada 2 cara ya, ada 3 cara ya, di mana kita bisa coping nih sama stres kita. Yang pertama adalah problem focus coping, di mana kita fokus dengan masalah yang memang kita hadapin. Jadi di sini tahapannya ada proses menganalisa masalahnya gitu ya, apa namanya, kita pilah mana sih, hal-hal yang bisa kita kontrol dan mana hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Seperti tadi yang tidak bisa kita kontrol, ya udah kita let them aja gitu. Tapi untuk hal-hal yang memang kita bisa kontrol, kita bisa selesaikan itu, kita bisa tuntaskan. Kemudian ada manajemen waktu, ada teknik prioritas misalnya gitu ya, pasti udah umum lah ya, kita kalau kerja sudah bikin skala-skala prioritas urgent, nggak urgent gitu ya, medium gitu ya. Kita sudah bisa, gunakan ini. Kemudian juga jangan lupa untuk, cari informasi, memperkaya informasi kita. Sehingga
mungkin masalah-masalah yang kita mentok gitu ya, kita bisa, tanya ke yang lain gitu, maksudnya jangan malu, kadang-kadang kendala kita adalah kita malu untuk nanya gitu, malu untuk bisa, tanya ke temen gitu ya, karena takut, "Ih nanti dikiranya aku nggak ngerti ya, nggak ngerti-ngerti ya," Iya, betul. misalnya. Terus kemudian, kalau nanya ke atasan misalnya takut nanti atasan punya persepsi, "Ih kamu kok gitu aja nggak tahu sih?" Gitu. Oke. Nah, jadi, jangan ragu sih untuk nanya, sejauh memang, eee, kita butuh itu ya, dan kalau misalnya kita sudah dapat informasi dari banyak pihak, at least setidaknya kita bisa segera, dapat solusi ya untuk nyelesain masalah atau mungkin tugas-tugas kita juga di pekerjaan. Oke, berikutnya, kemudian kalau di sini emotional focus coping. Kalau di sini, lebih ke diri kita nih, bagaimana kita menjaga keseimbangan emosi, supaya pada saat ada situasi stres atau ada masalah gitu ya, kita nggak langsung reaktif gitu. Mungkin pernah lihat teman-teman yang kalau di kantor kadang-kadang istilahnya kecolek dikit langsung Marah, kelihatan, marah, langsung teriak, meledak. kadang-kadang ya iya, karena saya juga pernah menghadapi yang kayak gitu ya. Padahal itu sebenarnya hal sepele, tapi karena dia juga punya masalah juga gitu ya, punya masalah personal juga, akhirnya reak reaksi dia tuh Mhm, marahnya cukup meledak-ledak mhm, gitu. iya. Padahal mungkin, eee, senggolannya sederhana lah gitu ya, gitu. Kemudian, terkait sama support dari lingkungan sosial. Jangan ragu untuk bisa sharing sama, orang-orang terdekat, tapi yang dipercaya gitu ya. Karena sekarang kan, eee, walaupun kita berteman belum tentu, teman itu bisa dipercaya ya. Ya nggak sih? Setuju Ya sih, nggak sih? setuju. Benar. Kayak tadi, semakin dewasa circle pertemanan kita semakin Semakin sempit, kecil, betul. betul. Saya udah ngalamin soalnya ya, dari tadinya punya teman cukup banyak, pada akhirnya begitu udah di usia-usia sekarang, teman-teman yang memang benar-benar bisa diajak diskusi, terbuka gitu ya, Ya, maksudnya kita bisa jadi apa adanya, ya benar-benar itu aja gitu. ya benar. Lingkarannya itu aja. Kalau berteman sama circle yang lain, kita harus pakai topeng dulu gitu. Oke. Kalau di circle yang emang bener-bener teman kita bisa percaya, istilahnya kita bisa nangis, bisa Mhm. ngakak bareng gitu ya. Kita istilahnya kalau bahasa ibu-ibu kita bisa dasteran bareng lah gitu. Istilahnya udah tahu lah kamu tuh kayak kita tuh kayak gimana satu sama lain gitu. Kemudian juga ada positive reprisal, di mana pada saat, kita menghadapi masalah yang cukup sulit gitu ya, masalah yang memang bikin kita stres banget, gitu, kita bisa cari sisi positifnya. Kadang-kadang kita terlalu terfokus pada hal besar atau hal negatif yang, terjadi, sehingga Mhm. kita nggak melihat sisi positifnya. Untungnya kita orang timur apa? Pada saat kita mengalami musibah seringkali dibilang, untung nggak ini," gitu ya. Udah Iya, kecelakaan, untung untung masih selamat. untung masih selamat. Positif. Udah patah kakinya, untung nggak lewat misalnya, masih selalu gitu. Ya mungkin itu hal positifnya, walaupun sebenarnya saya nggak setuju juga gitu ya. Tapi, pada saat kita bisa melihat sisi positif dari setiap situasi tidak menyenangkan atau tidak nyaman yang kita alami, itu biasanya akan membantu kita untuk berpikir lebih baik gitu. Mmm, Karena kita nanti akan melihatnya ke depan, lebih ke apa yang kemudian bisa saya lakukan untuk mengatasi situasi saya ini, oke. gitu. Tidak lebih terpuruk dengan kondisinya, seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian juga ada fleksibilitas coping. Kan kita nggak bisa in every situation kita misalnya pakai fokus coping misalnya, atau emotional focus Emotional. coping misalnya, nggak gitu. Tapi kadang-kadang ada situasi-situasi yang mungkin kan kita, oh pada situasi seperti ini, kita harus fokus sama masalahnya gitu, atau oh pada situasi ini kita harus menguatkan, stabilitas emosi kita, gitu. Jadi kemampuan kita untuk bisa lebih fleksibel mengatasi kondisi stres itu, eee, biasanya memang dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola masalah-masalah yang memang terjadi di, antara kita sama lingkungan, gitu. Jadi, mmm,
untungnya kita manusia itu diberi kemudahan sama Tuhan, sama Allah sebagai orang yang sebagai makhluk yang paling adaptif. Kita bisa hidup di situasi apapun, gitu. Karena memang kita diberi akal ya. Jadi pasti in every situation, even yang paling buruk sekalipun kita masih bisa survive biasanya. Gitu. Yang mungkin makhluk lain tuh nggak bisa, tapi kita diberikan kemampuan untuk itu. Kemudian tambah lagi kita juga diberikan akal, diberikan kemampuan kognitif untuk berpikir, sehingga pada setiap situasi pasti ada solusi yang bisa kita lakukan. Oke, Benar. next berikutnya. Oke, mungkin sobat-sobat juga udah familiar ya dengan prinsip stoikisme gitu ya. Ada faktor internal di mana pikiran, niat, sama tindakan kita itu kita harus fokus ke situ. Kemudian faktor eksternal ya yang memang tadi kita nggak bisa kontrol ya. Pandangan orang lain tentang kita, misalnya persepsi orang lain tentang kita, itu kita nggak bisa kontrol. Nggak mungkin kita, walaupun kita mencoba untuk membangun image kalau kita tuh orangnya humble, misalnya kita orang yang baik, tapi kan nggak semua orang persepsinya sama ya. Sama kayak misalnya gosip-gosip selebriti sekarang, orang pasti pro cons gitu kan. Kayaknya enggak deh, kayaknya yang salah suaminya deh. Enggak lagi suaminya nggak gitu, yang salah itu istrinya gitu ya, pakai hal-hal yang kayak gitu. Kita nggak bisa kontrol mereka karena orang pasti bebas membuat persepsi tentang diri kita. Ya kayak cuaca ya gitu-gitulah ya. Itu juga kita nggak bisa, bencana dan lain kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi kalau ada kondisi seperti ini ya udah let them aja gitu. Kemudian ada eudaimonia, di mana kita bisa tenang saat kita stop gitu ya, memikirkan hal-hal di luar kontrol kita. Jadi pada saat kita sudah bisa melepaskan hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita biasanya akan jadi lebih nyaman karena kita kembali lagi fokus ke diri kita. Oke, next. Ini juga mungkin sudah cukup familiar, mindfulness dan grounding. Sobat-sobat bisa lakukan ini. Oke, ini maksudnya 5 ya, 5 hal yang dilihat ya. Jadi tekniknya 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Dengan posisi duduk yang nyaman gitu ya, nggak harus dalam posisi seperti ini ya. Misalnya lagi duduk di kursi, pada saat kita mengalami kondisi lagi nggak nyaman, emosi mungkin lagi pengen naik gitu ya. Kita coba untuk mindfulness dan grounding. Duduk di kursi kerja, kakinya usahakan tanpa sepatu, misal pakai kaos kaki aja atau langsung ke kaki gitu ya. Itu boleh. Napak di lantai gitu ya, atau mungkin di karpet kantor. Duduknya tenang, senderan gitu ya, matanya tertutup. Coba cari situasi di mana situasi juga lagi tenang, mungkin sore itu udah agak lebih tenang misalnya gitu ya. 5 hal yang dilihat gitu ya, tekniknya 5, 4, 3, 2, 1, cari 5 hal yang bisa kita lihat. Boleh di sekitar apa yang kita lihat, misalnya lihat buku, lihat laptop, lihat apa gitu ya, itu. Ulangi 2 kali, kalau saya biasanya minta untuk ulangi 2 kali. Ini untuk belajar fokus ya. Jadi kemudian 4 hal yang disentuh. Jadi boleh sentuh permukaannya, misal kalau meja tuh halus, terus kalau laptop tuh kan agak kasar misalnya, terus sentuh benda yang lain gitu. Rasakan ada 4 benda yang kita sentuh. Kemudian ulangi lagi. Kemudian setelah itu dalam situasi yang juga cukup tenang, kita coba fokus 3 suara yang bisa kita dengar, gitu. Kemudian lanjut lagi 2 bau yang bisa kita cium, entah mungkin bau kopi, bau teh, atau bau pewangi ruangan misalnya, gitu ya. Kemudian ada rasa di lidah, gitu. Boleh misalnya saat kita minum, terus kita bisa merasakan, oh ini minumannya manis misalnya. Ini beberapa strategi untuk kita bisa belajar fokus, gitu.
Kalau misal lagi di rumah itu sebenarnya lebih enak lagi. Kenapa? Karena kalau di rumah situasinya udah pasti terkontrol banget kan. Betul, lebih tenang. Tapi kadang-kadang juga kalau di kantor kita bisa terapkan seperti ini pada saat memang kita lagi bener-bener, ruwet ya, lagi ribut lah ini kepala, kalau kita bilangnya bising ya, bising kepala gitu ya. Cari tempat yang tenang, kita lakukan ini. Dan usahakan memang kaki itu benar-benar menyentuh ke lantai atau ke karpet lah gitu. Seperti itu. Kemudian diikuti dengan teknik relaksasi. Jadi yang tarik nafas, tahan misalnya 7 hitungan, kemudian keluarkan. Diulangi lagi sampai 3 atau 5 kali. Seperti itu. Oke. Setelah itu biasanya akan lebih rilis, tenang, dan kita biasanya akan bisa lebih fokus lagi. Gitu. Oke. Oke, next berikutnya. Ya ada time blocking and boundaries. Jadi coba usahakan 90 menit itu tanpa interupsi. Jadi kita bisa doing anything yang kita suka gitu ya, tanpa ada gangguan dari yang lain. Atau misalnya kalau di situasi kerja, kita coba untuk 90 menit itu kita bekerja fokus gitu, dan mengabaikan hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Kemudian juga luangkan waktu untuk diri kita. Jadi ada waktu istirahat untuk urusan di luar pekerjaan. Nah, kadang-kadang untuk bidang-bidang pekerjaan yang memang mengharuskan untuk selalu standby. Nah, ini mungkin yang kadang agak sulit ya. Misalnya orang-orang IT yang dia harus standby 24 jam misalnya, setiap ada masalah event jam 2 pagi gitu ya, dia harus turun. Ya mungkin ini kadang-kadang yang harus diperhatikan gitu. Bisa berdampak burnout misalnya sama dia nanti gitu ya, atau mungkin ada stres-stres baru lagi yang muncul ya dari dia. Karena kalau dia abaikan misalnya pasti berdampak sama KPI dia juga ya. Benar. Gitu ya, untuk masalah-masalah yang memang harus segera dia tangani. Oke, berikutnya. Nih, ada beberapa cara untuk menjaga fokus. Yang pertama itu menerima masalah gitu ya. Kemudian pikiran kita gitu paham dan menerima kalau memang kita saat itu punya masalah. Kemudian saat ada masalah, jangan ragu untuk tulis aja kecemasan-kecemasan apa sih yang kita rasakan gitu ya. Mungkin kalau sekarang sudah mulai banyak konsep journaling ya, Iya. lagi cukup banyak Journaling. ya. Itu sebenarnya salah satu cara untuk bisa rilis stres juga gitu. Karena masalah yang paling banyak sekarang itu adalah kecemasan, anxiety. Anxiety itu mulai dari yang low gitu ya, sampai yang berat itu sekarang agak cukup banyak, apalagi untuk di umur 40 ke bawah nih. Bisa jadi salah satunya karena mungkin punya ekspektasi yang cukup tinggi, tapi ternyata nggak bisa mencapai ekspektasi tersebut gitu. Apalagi sekarang media sosial ya, tadi Mbak Nadia sudah sempat ceritain, media sosial tuh segitu luar biasanya yang menggambarkan keberhasilan. In this situation gitu ya, in my age 25, I already have my own house gitu. Maksudnya dia bisa menuliskan gitu ya, pencapaian dia umur 25 tahun, dia sudah bisa punya rumah, punya kendaraan, atau 1 miliar kamu di usia berapa gitu. Terus ditanya lah gitu kan, 19. Langsung 25. membandingkan diri ya, Bu, ya. Betul gitu, dan itu cukup lumayan sering nongol gitu ya. Maksudnya di media sosial tuh juga suka lihat, ini anak, bahkan waktu itu kayaknya ada yang umur 15 tahun dia udah punya uang 1 miliar gitu. Dia waktu ditanya ternyata background bapaknya konglomerat gitu, ya it's okay lah gitu. Tapi kan untuk orang-orang yang umum gitu, itu kan sesuatu yang butuh waktu untuk bisa mencapai hal itu gitu. Tapi seringkali kapan sih kamu mendapatkan 1 miliar pertama kamu, itu seringkali diulang-ulang gitu. Memang bagus untuk memotivasi ya. Tapi kadang-kadang untuk mereka yang punya, maksudnya tidak capable untuk bisa ke sana gitu ya,
dalam waktu yang mungkin dia targetin di bawah 30, itu akan ya tadi, akhirnya jadi, kayaknya aku memang orang yang gagal deh, kayaknya aku nggak sehebat mereka gitu ya. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian berikan waktu khusus kita juga untuk memikirkan masalah kita. Jadi jangan terlalu fokus sama, pekerjaan gitu ya, tetap ada waktu untuk diri kita, me time ya. Me time itu harus ada. Kemudian usahakan pada saat, mungkin di malam hari gitu ya, kita sudah punya, kebiasaan untuk rencana saya hari esok apa nih, gitu. Supaya, punya harapan, punya motivasi gitu ya, yang bisa membangun semangat semangat kita nih untuk menghadapi hari besok. Jadi pas saat bangun pagi kita udah tahu, "Oh, hari ini aku akan melakukan ini," gitu. Oke, next berikutnya. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, terima Menarik kasih sekali, Bu Ibu. Debbie, sangat relate. Ya, jadi kita tahu ternyata otak kita tuh ada bandwidth-nya. Iya, bener. Bener, baru tahu. Jadi memang insight dari Ibu ini, Bu Debbie ini, bahwa semakin banyak energi yang kita habiskan untuk mengendalikan hal-hal di luar kendali, itu akan menyita bandwidth otak kita ya. Betul. Jadi sisanya sedikit energi untuk kita memaintain pekerjaan, hubungan, dan kebahagiaan kita sendiri. Jadi sebaiknya kita bijak, bandwidth otak kita dialihkan ke yang memang menjadi tanggung jawab kita aja, yang Betul, bisa yang kita positif, kendalikan. yang priority. Betul, siap. Ini tadi juga diinfo sama teman-teman panitia bahwa yang udah join itu ada 400 sobat pos dan sobat tumbuh. Keren. Soundboard-nya Pencet banget. Kalau perlu saya bisa pencet sedikit. Streamer-streamer game gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Mbak Nadia dan Ibu Debbie, dan kita belajar bahwa tidak semua hal itu bisa kita kendalikan. Namun ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan, keluarga, maupun kehidupan pribadi, kita juga tidak harus menghadapinya sendirian. Jadi di sini kami izin mengingatkan kembali bahwa untuk seluruh perwira Subholding Gas Group ada layanan Employee Assistance Program atau EAP yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang konsultasi dan diskusi bersama psikolog profesional. Jadi teman-teman bisa lihat di layar itu kita ada 2 psikolog, bisa dengan Bu Mira Damayanti Amir dan Ibu Debbie Nursita Dewi. Jadi untuk waktu-waktunya juga seperti ini, Ibu Mira di hari Senin, Selasa, dan Kamis, dan untuk Ibu Debbie di hari Rabu. Ya, Rabu. Itu per Juli ya, Bu ya? Juli, ya, betul. Jadi ini mungkin masih ada sisa waktu sampai dengan 30 Juni, di Jumat juga bisa dengan Bu Debbie. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa langsung appointment di kontak yang ada di layar. Tinggal di WA aja janjian kapan dan hadir di saat itu. Ya, seperti itu. Ini juga rahasia kok ya. Jadi di awal memang sudah jadi kode etik kami psikolog, setiap kasus-kasus klien yang konseling itu kerahasiaannya dijaga. Ya. Jadi nggak nunggu sampai mentalnya 1% ya Bu ya? Iya, langsung aja. Langsung ke Bu Mira bisa, ke Ibu Debbie bisa langsung. Kalau udah 1% lowbatnya, aduh gimana ya Bu? Baik, kalau untuk teman-teman di luar Esagas juga ada program namanya Sebuse Pro. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam layanan. Yang pertama itu ada layanan psikologi, bisa berkonsultasi terkait kesehatan mental dan manajemen stres. Ada juga finansial terkait perencanaan keuangan dan pengelolaan aset. Dan ada terkait gizi, konsultasi nutrisi dan pola makan sehat. Dan ada yang terkait kebugaran, konsultasi program latihan fisik dan gaya hidup aktif. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan pendaftarannya, teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar ya, teman-teman. Baik, di sesi selanjutnya,
Aduh, izin iklan lagi nih. Boleh banget. Ada satu iklan lagi yaitu terkait Growth Corner. Jadi teman-teman yang tadi joinnya di tengah atau barusan aja bisa juga menyimak rekaman-rekaman yang video sebelumnya itu dengan mengunjungi website Growth Corner di growthcorner.pgn.co.id. Jangan lupa juga di follow Instagramnya di akun growthcorner.pgn. Seperti itu. Jangan lupa di follow ya. Kalau teman-teman juga mau jadi reviewer, jadi narasumber, jadi moderator seperti saya juga bisa langsung aja DM ke Instagram ini. Seperti itu. Baik. Kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih. Kak Nadia dan Bu Debi. Terkait Q&A. Banyak banget udah pertanyaan yang masuk. Wow. Sebentar, saya mulai dari yang mana dulu ya. Oke, ini. Pertanyaan pertama, bisa dari Kak Nadia atau dari Ibu Debi. Silakan. Yang pertama adalah bagaimana caranya memiliki mindset let them, tapi implementasinya nggak kebablasan. Karena sering saya lihat orang yang karena prinsip ini, jadinya malah perilakunya seenak udelnya. Cuek, apatis, dan sangat susah diberikan saran. Pertanyaan dari Mbak Rina ini. Silahkan. Dari Kak Nadia, boleh. Oke, saya coba menjawab ya kakak-kakak. Izin kalau misalkan untuk konsep let them ini seperti yang tadi saya bilang, ini tuh bukan berarti kita apatis. Jadi ketika kita memang harus bekerja sama dengan orang lain, kemudian pekerjaan yang kita lakukan itu berdampak pada orang lain, maka pendapat orang lain itu malah justru harus kita dengarkan. Jadi kalau misalkan yang kita bahas tadi itu adalah masalah-masalah yang terkait dengan personal. Kalau misalkan masalah personal, ya let them, biarkan aja pendapat orang lain mau kayak gimana, yang penting kebutuhan pribadi kita tetap jalan gitu. Tapi kalau misalkan apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain, maka kita juga harus sadar. Jadi gunakan konsep let them dan let me ini dengan bijaksana. Konsep membiarkan ini adalah untuk menenangkan diri kita atau mengurangi stres dalam diri, bukan malah menjadikan kita mengganggu kehidupan orang lain. Kita bisa tetap let them dan let me, tapi kita tetap menghargai bagaimana orang lain juga hidup. Kalau dari saya sih gitu. Nah, kalau dari sisi Ibu sebagai psikolog, silakan. Silakan Ibu. Ya, karena kita makhluk yang adaptif ya seperti itu. Ada situasi-situasi di mana kita harus let them ya, ya udah dibiarkan saja. Ada situasi-situasi di mana ya memang kita harus cukup concern. Kalau case-nya di situasi kerja misalnya, kita kan nggak bisa hanya fokus ke diri kita ya. Yang pasti kita kan harus tumbuh dan berkembang. Nah, prosesnya apa? Prosesnya adalah learning. Learning itu selain kita melakukan aktivitas mandiri, kita juga pasti butuh pengayaan. Pengayaannya dari mana? Dari orang-orang yang memang sudah lebih berpengalaman dari kita, gitu. Jadi nggak bisa misalnya, "Oh, pendapat saya tentang case ini adalah ini misalnya ya, ABCD. Belum tentu pemikiran atau hasil analisa kita itu ternyata match gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan pengalaman rekan-rekan kerja yang sudah lebih senior, ternyata mereka tuh berpikirnya lebih whole gitu, lebih semuanya gitu. Jadi sekali lagi ya memang pengayaan ini tidak mungkin kita bisa lakukan sendiri, tapi tetap bersama orang-orang yang ada di sekitar kita dan mereka yang selama ini bisa bantu kita, bisa meng-coaching kita, kemudian bisa kayak tadi jadi tempat sharing, tempat diskusi gitu. Siapa lagi sih kalau kita di tempat kerja buat diskusi ya, kalau bukan teman atau mungkin atasan atau mungkin rekan yang lebih senior gitu. Jadi nggak bisa menutup diri seperti itu. Jadi tetap kita lihat situasinya gitu. Betul. Kecuali memang untuk hal-hal yang memang di luar kontrol kita, gitu ya. Kayak tadi misalnya persepsi teman kantor kita tentang kita gitu ya, misalnya kita dibilang kita jutek gitu. Ya udah kita nggak mungkin maksa dia, "Gue tuh nggak jutek loh," gitu, "gue kemarin cuma lagi gini," nggak bisa gitu. Pasti akan butuh waktu untuk bisa meyakinkan dia. Tapi balik lagi, kalau situasi-situasi kantor adalah kita tetap harus terbuka gitu.
pada saat kita terbuka, kita mau belajar jadinya ya ada effort ke sana, sehingga kita akan lebih mudah untuk bisa menerima masukan-masukan atau inputan-inputan baru gitu. Jangan sampai misalnya KPI kita nggak bagus gitu ya, di-feedback dong sama atasan, terus kita akhirnya defense, membela diri, "Enggak Pak, Bapak yang salah," gitu. Kan menurut Bapak begitu, menurut saya enggak gitu, misalnya gitu ya. Jadi, tetap kita harus bisa melihat situasi apa sih yang saat itu lagi kita hadapi. Ya, berarti tadi itu let them dulu, Let kita them dulu. stabilkan emosional kita dulu, dilanjut. Jadi nggak cuma let them aja berlalu gitu ya. Jadi ada let me. Jadi saat kita kondisi emosional stabil, kita dengarkan pendapat dari orang lain dan apa yang bisa kita lakukan. Betul. Betul, iya. Tetap profesional Betul. aja, benar. Baik, sangat menarik, sangat relate. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elni area Karawang. Hai Kak, materi menarik ya, terutama buat yang suka overthinking. Wah, Dalam situasi kerja, ketika kita tahu ada hal yang menurut kita salah dan bertentangan dengan nilai pribadi, tapi itu bukan ranah kita. Bagaimana menetapkan batasan yang sehat antara peduli dengan kondisi sekitar dan tidak over involved? Mau dari Ibu Dewi dulu? Atau dari Mbak Nadia, silahkan. pertanyaannya menarik banget lagi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai sama nilai kita, tapi sebenarnya kita peduli nih sama lingkungan sekitar kita. Sebenarnya ya ada mungkin ya orang-orang yang altruism-nya tinggi, keinginan untuk menolong, tapi sebenarnya lihat lagi, apakah hal-hal yang tidak sejalan sama nilai kita itu sebenarnya adalah hal rahasia yang sebenarnya hanya perusahaan yang boleh tahu atau hanya orang-orang tertentu yang boleh tahu. Maka kalau misalkan ambil, jalan tengahnya adalah kalau misalkan kita tidak berhubungan dengan pekerjaan tersebut, maka lebih baik menjauh, karena itu tidak sesuai dengan nilai kita. Let me-nya yang pertama adalah, kita memberikan batasan terhadap pekerjaan tersebut, karena tidak ada hubungannya sama pekerjaan kita. Dan jangan sampaikan ini kepada orang lain yang ada di luar. Jadi kalau misalkan kita emang tahu nggak sengaja, ya udah kita diem aja, kan ini udah nggak sesuai sama nilai kita. Jadi biarin aja, biarin orang yang punya tanggung jawab mengambil alih tanggung jawabnya dan kita menjaga rahasia, orang tersebut. Nah, terkait dengan kepedulian kita terhadap lingkungannya, kita lebih ke, kalau menurut saya sih lebih ke memotivasi atau menemani orang-orang sekitar yang mungkin terdampak atau, merasakan dampak dari hal yang menurut nilai kita ini nggak sesuai. Contohnya tuh banyak banget sih lagi yang kayak gitu. Jadi alih-alih kita memberitahu informasi terkait, "Aduh ini nih ada informasi ini akan merugikan kamu," gitu. Lebih baik kita menjaga informasi perusahaannya, kemudian kita juga tetap memberi motivasi kepada orang-orang yang terkena dampak tanpa memberitahu informasi terkait ke perusahaannya gitu. Karena kan ada etika gitu. Jadi jaga juga diri kita, kemudian tetap memotivasi orang lain, jaga perusahaannya dan nama baiknya. Gitu sih kalau menurut saya. Bu, silakan. Iya, sama sih. Heeh. Iya, kan balik lagi setiap, kita berada di institusi yang memang punya kode etik ya, punya nilai, punya value yang memang harus kita pegang gitu, maksudnya individu di dalam organisasi itu pegang. Jadi memang kalau pada saat, ada situasi-situasi yang memang itu sebenarnya jadi hal-hal yang konfidensial gitu, ya sudah memang harus dipegang seperti itu gitu. Jadi nggak bisa, pada akhirnya kita jadi terlalu apa ya, terlalu terlibat ya Iya, di terlalu situ. ikut campur. Berarti let them-nya adalah kalau nggak sesuai nilai, yaitu kita serahkan sama yang bertanggung jawab aja, kita biarkan misalkan ini levelnya manajemen atau levelnya teman kita gitu, biarin aja mereka yang melakukan. Kita let tetap me-nya. tetap fokus terhadap rahasianya, kita menjaga rahasianya, menjaga informasinya, dan memotivasi teman-teman kita yang terkena dampaknya. Jadi kayak walaupun ini nggak sesuai sama nilai kita, tapi tetap kita bekerja secara profesional,
Jadi tetap, amankan perusahaannya dan diri kita juga, dan teman-teman kita juga, gitu. Dan mungkin kalau misalnya ini konteksnya company gitu ya, dan hal itu terkait sama mungkin penyimpangan, pelanggaran, atau fraud misalnya. Kan sekarang, perusahaan sudah punya kanal ya untuk melakukan sarana pengaduannya ke sana. Jadi boleh disampaikan ke sana gitu ya, tanpa mungkin harus, buka identitas dan lain-lain gitu ya. Ke Supaya website. ada follow up lagi nanti ya dari, pihak perusahaan gitu atau dari instansi gitu ya, terkait, bener nggak sih informasinya gitu ya kan, data-datanya cukup nggak sih mendukung supaya mungkin kondisi ini nanti tidak berdampak istilahnya "meracuni" tanda kutip ya ke yang lain. Karena biasanya kalau misalnya misal fraud aja deh ya, atau mungkin penyimpangan prosedur gitu ya. Pada saat 1 kali, 2 kali itu, tidak ada action gitu ya, tidak ada tindak lanjut, kemudian itu nanti bisa berdampak ke yang lain gitu. Karena mungkin mereka ngerasa, "It's okay ya, kayaknya nggak apa-apa nih," gitu ya. Nggak ada tindak lanjut tegas dari, perusahaan gitu ya. Mereka bisa jadi kayak tertular juga gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan kita di situasi yang memang sebenarnya kita bisa memberi keputusan, kalau menurut saya kalau misalkan ini nggak sesuai sama nilainya, mending diskusi sama yang lain gitu. Karena kadang kan nilai kita dengan nilai orang lain juga beda, kadang kita juga terlalu kaku gitu, yang sebenarnya ada hal-hal yang bisa dibicarakan kayak gitu. Apalagi kalau personal ya, kadang-kadang kalau di tempat kerja, masalah personal juga bisa kebawa-bawa gitu. Nah itu jangan Bener banget. Kita pilah-pilah ya, Bu, yang Bener. masuk ke bandwidth kita. Iya. Biar nggak lost doll. Betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kalau kita pilah-pilah ini ada pertanyaan dari Bapak Jaka Setia Pegascom. Halo Pak Jaka. Halo Pak. Ada banyak Jaka di sini. Baik. Dalam case sebagai orang tua, misal anak kita berpacaran dengan orang yang kita anggap red flag. Baiknya, apakah dibiarkan saja dia belajar sendiri dari sakit hati, atau kita larang karena takut dia hancur terlalu dalam? Gimana caranya biar anak nggak ngerasa kalau kita itu nggak percaya sama dia? Wow. Ini kasus remaja ya. Iya. Cukup banyak nih yang kayak gini. Silakan Ibu. Orang tua kadang-kadang dilema ya, apalagi orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang itu biasanya memposisikan diri sebagai rekan ke anaknya. Beda mungkin sama zaman saya. Zaman saya tuh orang tua ya otoritas lah gitu ya. Mereka punya kewenangan atas diri kita, atas diri saya misalnya gitu ya. Jadi, kalau sekarang anak-anak sekarang mereka bisa negosiasi sama orang tuanya, karena orang tua sekarang mungkin lebih terbuka ya. Mereka sudah banyak belajar masa parenting dan lain-lain, sehingga terkadang orang tua ini merasa nggak tega gitu ya, untuk misalnya agak strict ke anak-anaknya. Mungkin kalau contoh yang anak-anak kecil ya, mohon maaf ya, misalnya, seleb, itu dah gitu ya, yang anaknya dibilang no 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 gitu ya. Oh, Gitu. iya. Nah, ini, mungkin salah satunya, dia mencoba menerapkan, model parenting yang terbuka, tapi di sisi lain dia tidak dengan tegas menerapkan aturan boleh atau tidak. Nah, kalau untuk anak-anak remaja, biasa kan ini tergantung dulu nih, remajanya usia berapa. Karena kita lihat lagi nih ya, dari tugas perkembangannya. Kalau misalnya dia sudah di atas 18 tahun, di mana tugas perkembangannya sudah masuk ke fase produktif gitu ya, itu biasanya mereka sudah bisa berpikir jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah gitu. Di mana mereka sudah cukup paham, plus minusnya setiap tindakan yang mau dia lakukan dan lain-lainnya. Beda kalau misalnya remaja-remaja yang masih usia SMP atau misalnya 16 tahun gitu ya, itu biasanya masih sangat terinfluence sama teman-temannya. Gitu, sehingga orang tua mau ngomong apapun, ya biasanya agak sulit tuh untuk bisa diterima sama mereka. Jadi nanti balik lagi nih Pak ya, usia anaknya berapa. Kalau memang usia anaknya sudah di atas 18, misalnya 19 tahun ke atas lah gitu. Biasanya mereka sudah bisa berpikir lebih logis,
Jadi teman yang bisa mendiskusikan pro and cons pada dengan si pasangannya inilah gitu ya, dengan teman yang dia lagi dekat gitu. Boleh bikin, tulis di papan gitu ya, pro and cons misalnya pacaran dengan dia. Orang tua kalau memang, bapak sudah cukup dekat sama anak gitu ya, biasanya tuh akan lebih mudah tuh untuk ngomongnya, beda dengan orang tua yang nggak gitu dekat sama anak-anaknya. Itu biasanya akan butuh effort untuk kasih tahu, "Ini pasangan kamu nih red flag loh," gitu. Pasti akan selalu dibalikin lagi nanti tuh sama si anak, Seanak. gitu. Tapi kalau misalnya orang tua memang sudah jadi teman diskusi yang enak, itu akan lebih mudah. Kita minta dia untuk tuliskan pro and cons-nya, kemudian orang tua kasih review. Gitu, berdasarkan pengalaman. Mungkin orang tua kadang-kadang kan feeling-nya, karena saya orang tua juga. Jadi kadang-kadang orang tua tuh suka feeling gitu. Orang tua boleh menyampaikan kecemasannya atau kekhawatirannya gitu. Tapi nanti keputusan silahkan dari si anak. Kita memberikan trust, kita sebagai orang tua memberikan trust ke dia gitu, supaya dia juga paham setiap tindakan atau keputusan yang diambil itu pasti ada resikonya dan orang tua sampaikan resikonya A, B, C, D misalnya, "Kalau kamu pilih dia mungkin nanti kamu akan menghadapi ini." Terus dorong dia untuk cari solusi pada saat misalnya dia menghadapi resiko A gitu, resiko B dia, nanti akan cari alternatif solusinya gimana, kalau dia menghadapi situasi C juga akan seperti apa, gitu. Jadi orang tua jadi partner dia dan melakukan pendampingan, gitu. Tapi dengan tetap memberikan, kepercayaan kepada dia dan kebebasan untuk dia ambil sikap, gitu. Let me-nya adalah mengajak diskusi, memberikan pemikiran yang lebih logis ya, Iya, karena kalau udah bucin katanya ulul. betul. Ulul. Jadi perannya adalah mengajak diskusi gitu ya, Bu. Iya, Kemudian let them untuk memutuskan dari pemikirannya sendiri. Itu akan jadi tanggung jawab dia. betul. Dari Kak Nadia yang mau ditambahkan, silahkan Kak. Kalau dari aku, anak ini sebenarnya di bukunya ada sih kayak bagaimana cara menghadapi anak yang kayak gitu. Cuman maksudnya ini kalau misalkan anaknya di usia yang masih belum, maksudnya remaja atau yang belum di usia matang gitu di 25 tahun, kalau menurutku itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi bukan berarti kita harus memaksa dia ya kayak ini red flag, enggak. Yang harus dilakukan yang tadi kata Bu Debi bahwa kita harus menjadi teman diskusinya dia. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan di memotivasi orang lain berubah, nah ini juga caranya sama. Kasih dia nasihat apa saja dan bukti-bukti apa saja yang menjadi, kan kita mengatakan bahwa pacarnya itu, red flag. Nah kasih dia bukti-bukti dan kasih dia nasihat gitu. Kenapa kita tetap harus punya hubungan baik sama anak, biar anak ini tetap mau bicara sama kita. Jangan sampai ketika kita memaksa dia, dia melawan dan dia malah nggak mau bicara apapun sama kita. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan anaknya masih susah untuk disuruh menjauh, maka nasihati dia dan pelan-pelan diajak buat kayak, bicara kayak, "Lihat deh anaknya seperti ini, kayaknya kurang cocok buat kamu. Papa kan rasanya kayaknya dia gak baik deh buat kamu," gitu. Karena dia masih jadi tanggung jawab kita, maka kita harus banyak melibatkan diri, lebih banyak melibatkan diri ke dia sih kalau menurut saya ya. Karena kan kalau anak tuh, kalau dia belum kan kalau dibilang tuh 18 tahun ya, Ya. anak dianggap dewasa kalau sekarang. Kalau menurut saya sekarang itu di 25 tahun aja anak, orang dewasa itu belum dewasa gitu. Bergeser ya. Betul. Nah jadi kalau misalkan belum di usia 25 tahun, maka tetap pandu bagaimana cara dia hidup biar kita juga nggak, kelepasan, tapi tetap percayakan kepada dia juga, bagaimana dia menjalani kehidupannya, biar dia juga bisa menyelesaikan masalahnya dia, seperti itu. Yang tahu orang tuanya sendiri ya, rentang 18 sampai 25 tahun, apakah sudah bisa diajak diskusi secara logis gitu? Betul, secara Atau dewasa. belum ya? Kalau belum berarti harus diarahkan seperti itu ya? Betul, lebih banyak kita arahkan karena anak tuh kan tanggung jawab kita. Betul. Sangat inspiratif sekali nih pertanyaannya. Wow. Karena anak sekarang kan lebih kritis ya. Iya. Betul. Dan cara pandang mereka, anak-anak sekarang tuh kalau saya suka ngobrol sama mereka tuh suka ajaib. "Oh, kamu udah berpikir sampai sana ya," gitu. Yang kadang-kadang kita orang dewasa pun nggak sampai ke sana berpikirnya. Tapi segitu kritisnya mereka karena mungkin
paparan informasi juga cukup mudah diakses ya Iya. sama mereka, sehingga hal-hal yang kadang-kadang kita juga nggak nyangka mereka punya pemahaman seperti itu, ternyata mereka bisa punya pemahaman seperti itu, gitu. Betul. Jadi memang, orang tua saat ini dengan, teknologi informasi yang luar biasa, media sosial yang juga seperti ini, ya memang harus jadi pendamping Betul, ke pendamping. anak ya. Mhm. Karena mereka orang tuanya sudah benar-benar mendampingi aja, masih suka ada kecolongan Iya. gitu kan, apalagi yang benar-benar dilepas. Lepas. Terima kasih insight-nya Bu Dewi dan Kak Nadia. Kita lanjut ya ke pertanyaan dari Ibu Indri dari SHD Subholding Downstream. Hai Bu Indri. Terima kasih paparannya, sangat menginspirasi. Saya berusaha menerapkan prinsip ini, tetapi ketika ini berdampak ke penilaian kinerja saya, karir saya dan bonus yang saya terima, saya sangat sulit untuk menerapkan prinsip ini. Karena saya merasa dizolimi oleh atasan saya dan sistem penilaian kinerja yang ada. Apakah saya harus pasrah atau bagaimana? Ayo yang internal. Silakan Mbak Nadia, dari Mbak Nadia dulu. Oke, baik. Nah, tergantung Bu, kalau menurut saya let them dan let me ini kan benar-benar sangat bisa digunakan sebenarnya kalau kita lihat lagi adalah untuk mengupayakan kita terhindar dari distraksi eksternal ya. Jadi dari pendapat orang lain atau dari gangguan stres gitu. Nah, semuanya ini sebenarnya kalau misalkan dilakukan dengan benar, sebenarnya malah mendukung kita untuk tetap fokus dan bekerja lebih optimal. Ketika kita merasa bahwa, kok saya sudah, menerapkan hal-hal ini, tapi, kok malah dianggap sama atasan saya malah buruk ya, gitu. Nah, sebelum kita, melempar ini ke luar, maka tanyakan dulu ke dalam, karena fokusnya adalah ke diri kita sendiri. Apakah saya sudah benar menerapkan prosesnya? Apakah, ketika saya bekerja, ketika saya diberikan masukan dari atasan saya sebagai penilai, itu saya tidak, mendengarkan, karena saya merasa bahwa saya yang paling benar gitu. Nah, itu juga kan nggak boleh. Yang selanjutnya adalah kalau misalkan kita merasa, kita dizolimi gitu ya, kita tuh punya yang namanya coaching bersama dengan atasan. Nah, ini tuh bisa dipakai banget, jadi kayak, "Pak atau Bu mohon maaf, tapi saya rasanya kalau misalkan KPI-nya udah terpenuhi gitu, rasa-rasanya KPI saya ini udah terpenuhi, saya tidak, punya masalah di sini," gitu. "Tapi kok rasanya penilaian terhadap saya masih kurang, oke ya atau malah jadi buruk ya," gitu. Itu bisa dipertanyakan ketika kita coaching gitu. Jadi, kalau misalkan kita berpikir kita dizolimi, itu malah overthinking. Kita mikir bahwa orang lain itu jahat terhadap kita. Padahal kita juga harus mau mendengar orang lain kira-kira, ada sisi sebelah mana saya yang sebenarnya dianggap jelek gitu. Let them dan let me ini bisa digunakan untuk sisi-sisi yang ke arah positif. Jadi kayak, saya mau menjaga fokus saya, gimana ya biar tidak terdistraksi? Caranya let them, biarin aja mereka berisik, yang penting saya kerja. Kalau misalkan, aduh saya pengen misalkan kayak hari ini nih, ini adalah pengalaman pertama saya di Pulse gitu kan. Saya mau mencoba hal baru gitu kan. Aduh, tapi saya takut nanti orang lain nyangka saya jelek atau nanti saya takutnya dianggap, nggak pantas gitu. Let them, biarin aja gitu. Nah, jadi arah-arahnya adalah ketika ada hal negatif menyerang kita let them, biarin aja gitu. Tapi ketika ada hal positif yang masuk ke kita, itu malah harusnya kita terima gitu. Nah, mungkin masalah sama atasannya ini bisa diperbaiki dengan komunikasi yang aktif. Jadi kayak mulai datang ke atasannya, mulai coaching, apa yang harus saya perbaiki biar penilaian saya baik gitu. Jadi alih-alih kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita coba tanya dulu ke dalam diri kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana sebelum marah gitu kepada atasan. Itu sih mungkin kalau dari saya, mungkin dari Bu Debbie ada yang mau ditambahin? Kalau dari saya, gini, jadi saat kita bekerja itu kan kita sudah menandatangani hak dan kewajiban kita ya, pada saat kita mulai kerja nih ya, mungkin di,
surat perjanjian kerja gitu ya, itu sudah ada hak kita apa saja, kewajiban kita apa saja. Dan itu termasuk salah satunya mendapatkan penilaian yang objektif gitu ya, Adil. terkait dengan kinerja. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang nanti akan bisa bantu Ibu nih untuk bisa mengklarifikasi situasi yang Ibu hadapin ke atasan gitu. Jadi pada saat misalnya feedback KPI gitu, kan biasanya ada evidence yang akan disampaikan oleh atasannya. Misalnya, "Ini kenapa sih, KPI-nya nggak achieve," gitu ya, "cuman sekian persen, padahal mungkin targetnya sekian persen," gitu ya. Cuman achieve misalnya 50% misalnya. Jangan ragu untuk minta evidence-nya kepada atasan gitu. Jadi sampaikan, "Evidence-nya apa ya, Pak, ya?" Dan Ibu sendiri sebenarnya sudah punya data ataupun sudah punya bukti-bukti yang memang menunjukkan kalau memang kinerja Ibu tuh sudah sesuai dengan yang Ibu input misalnya gitu. Dan saya nggak tahu kalau di sini apakah KPI-nya memang di 360 atau, satu sisi gitu ya, tapi kalau misalnya di 360 tuh kan lebih enak lagi melihatnya. Bagaimana penilaian rekan kerja kita terhadap kita gitu kan, bisa jadi, alat bantu kita untuk, melakukan klarifikasi kepada atasan. Ada Jadi 360 ya, Kak, ya? Kita Iya. punya 360. Iya. Nah, itu kan lebih enak lagi gitu. Jadi, daripada mungkin kita ngerasa apakah atasan saya subjektif terhadap kita, terus kemudian kita defense dengan, evidence-evidence yang diberikan oleh beliau, tapi coba, kita compare gitu. Evidence-evidence yang Ibu punya gitu ya, kemudian dengan feedback yang beliau berikan seperti apa gitu. Dan, yang pasti diskusikan pada saat situasinya juga lagi tenang. Jadi, jangan lagi, lagi, emosi gitu ya, Langsung terus konfront kesana ya. betul. Kemudian lihat juga mood-nya, atasan mood-nya lagi seperti apa gitu ya. Betul. Nah, pada situasi-situasi di mana masing-masing juga lagi, tenang gitu ya, sampaikan dan diskusikan bersama. Gitu. Kemudian, jangan ragu sebenarnya ya, kalau menurut saya jangan ragu untuk menyampaikan ketidaknyamanan kita terhadap penilaian dari atasan, supaya, atasan juga aware gitu. Oke, ternyata bisa jadi, cara atasan menilai itu keliru gitu. Atau mungkin dia tidak melihat seluruh evidence-evidence yang ada gitu, atau seluruh hasil kinerja dia yang sudah dicapai oleh Ibu. Jadi, lakukan itu. Jadi supaya masing-masing punya alasan logis ya. Jadi nggak cuma berdasarkan kayak perasaan deh, terus atasan juga menilainya subjektif misalnya gitu ya, jangan sampai seperti itu. Tapi sertakan dengan, bukti-bukti atau evidence-evidence yang juga bisa menguatkan. Itu sih, karena ini, konteksnya pekerja ya, gitu. Berarti let them-nya adalah biarkan persepsi masing-masing, kita stabilkan emosi dulu. Let me-nya adalah bisa meminta coaching. Karena coaching itu bukan hanya dari atas ke bawah, tapi yang bawah juga bisa minta feedback ke atasan. Dan kalau teman-teman ini juga ada dialog day ya teman-teman, itu sampai dengan akhir bulan Juni ini. Nah, kita ambil kesempatan itu untuk apabila ada teman-teman yang butuh penjelasan atau butuh feedback, pasti butuh feedback sih. Itu bisa melakukan di sesi dialog day ini, seperti itu. Ada tambahan lagi? Enggak, yang penting jangan pasrah, Bu. Tetap aktif bertanya. Let me-nya ada ya. Jadi cuma let them aja. Let me-nya ada, nggak pasrah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wawan Pegas. Pertanyaannya adalah, saya punya pasangan yang menerapkan prinsip let me ini dengan sangat baik. Giliran dikasih saran, dia bilangnya let me. Gak mau diatur. Giliran dia yang ngasih saran, maunya dimengerti. Sebagai suami, saya merasa harus membimbing sebagai manusia yang sudah lelah. Saya merasa harus membimbing. Sebagai manusia yang sudah lelah membimbing, saya merasa ya sudahlah. Terserah kamu aja. Kok kasihan ya? Ada saran nih dari Kanadia, dari Usia perkawinan udah berapa tahun nih Pak?
Pertanyaan selanjutnya dari kita ya, Bu, ya? Iya, berpengaruh itu. Heeh. Oh, oke, Biasanya baik. kalau masih di awal, memang kan masih proses adaptasi ya, 5 tahun pertama perkawinan tuh kita masih proses adaptasi, di mana kebiasaan-kebiasaan, perilaku, atau mungkin hal-hal yang nggak muncul selama lagi pendekatan, sama lagi pacaran, itu biasanya keluar gitu. Mungkin kalau dulu kalau pacaran dulu tampilannya selalu rapi, wangi gitu ya, begitu udah nikah, ternyata kok selebor banget gitu ya. Cuma pakai celana pendek aja kalau di rumah, terus misalnya jarang gunting kuku misalnya, atau yang lain gitu ya, jorok misalnya mandinya sehari sekali atau 2 hari sekali gitu, kalau lagi libur misalnya, kayak gitu. Jadi, memang tergantung usia perkawinan. Nah, seharusnya kalau memang usia perkawinan itu sudah di atas 5 tahun, masing-masing sudah saling memahami karakter, kebiasaan, kemudian juga, hal-hal yang memang bikin nyaman dan nggak nyaman pasangan, gitu. Dan sebaliknya juga pasangan seperti itu. Nah, kalau misalnya ini, masih di bawah 5 tahun gitu ya, cepet selesaikan. Karena, fondasi banget 5 tahun pertama perkawinan itu bener-bener itu fondasi awal supaya lebih lancar lagi nih, nanti ya di tahun-tahun berikutnya. Kalau saran saya, silahkan, ke konselor perkawinan. Konselor Betul, perkawinan. langsung. Oke. Karena pasti masing-masing punya point of view yang berbeda, gitu. Mau kita bilang perempuan maunya menang sendiri, nggak juga, gitu. Tapi kita lihat lagi, point of view-nya istri apa, dengan dia misalnya memaksakan apa yang dia mau misalnya, gitu kan. Mungkin istri melihat suami agak careless misalnya, sehingga segala sesuatunya dia harus atur, dia harus handle gitu, misalnya. Atau mungkin suaminya tipe yang boros sehingga, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dia harus pegang, gitu. Jadi harus tahu nih sudut pandang atau alasan istri seperti apa. Makanya, kalau memang masih di 5 tahun pertama silahkan ke konselor perkawinan, supaya untuk segera dibenahin nih, gitu ya. Kalau udah di atas 5 tahun, diskusikan bareng. Karena biasanya masing-masing udah mulai lebih paham pentingnya menjaga perkawinan nih, gitu ya. Asal tidak ada hal-hal lain di luar konflik tadi, gitu. Diskusikan bersama, terus kemudian juga bahas, balik lagi pada saat mau menikah kan biasanya kita punya tujuan, punya visi misi bareng-bareng kan. Nah, balik lagi ke situ, gitu. Syukur-syukur punya perjanjian gitu. Ya, bukan perjanjian pranikah yang agak yang terkait harta aja ya, tapi terkait juga dengan prinsip, terkait value, itu juga bisa dimasukkan tuh. Nah, akhirnya balik lagi ke sana, kalau misalnya memang pernah punya perjanjian pranikah gitu, kalau nggak ada ya diskusi bareng berdua. Kalau memang nggak solving, konseling sih, supaya masing-masing jadi paham, gitu. Seperti itu Keren. sih. Wow. Dari Mbak Nadia, ada yang mau ditambahkan? Pak Wawan. Ya Allah, Pak Wawan. Jadi kalau di bukunya sebenarnya Mel ada sih dia mengatakan bahwa bagaimana cara mengelola hubungan dengan pasangan kita gitu. Kalau di psikologi itu konsepnya sama kayak unconditional love. Ya, Salah jadi satunya. kita harus mau menerima pasangan kita apa adanya gitu. Ya sama konsepnya, jadi kayak biarin aja, ya udah biarin aja dia mau berperilaku seperti apa, cuman konteksnya karena Pak Wawan ini adalah suami, maka tetap aja nasehatin, tapi tetap terima dia apa adanya. Kalau menurut saya menurut saya ya, kenapa istri Bapak tidak mendengarkan Bapak atau tidak mau mendengarkan Bapak, mungkin karena ketika, Bapak bicara itu memaksa dia gitu. Karena kan tadi yang dibahas, memaksa orang lain itu akan membuat dia melawan karena dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Nah, makanya yang perlu kita lakukan mungkin adalah cintai dia dengan apa adanya. Saya malu banget ngomong kayak gini. Nyanyi dulu. Ada nadanya. Jadi, terima aja dia orangnya seperti apa, terus terima aja perilakunya seperti apa, tapi tetap pelan-pelan kita nasehati. Semoga apa yang kita nasehati ini pada akhirnya nanti akan berdampak nih, dia akan pelan-pelan berubah gitu, menyesuaikan sama apa yang kita mau gitu. Gitu sih kalau menurut saya, Pak. Dibaca bukunya bagus. Dan pada saat ngobrol sama istri posisikan ini ya, posisi setara gitu ya. Betul.
memang konteksnya suami itu kepala keluarga gitu, tapi, dalam hal diskusi hal-hal yang prinsip dalam rumah tangga, posisi kan setara. Jadi, suami cukup terbuka juga dengan, pendapat atau mungkin unek-uneknya istri gitu ya, suami pun seperti itu. Jadi supaya terkesan tidak menggurui gitu. Sama Ya. lah kayak kita juga kalau ngasih tahu anak-anak kita misalnya ya kan, nggak bisa bilang, "Eh jangan berantakin, rumah lagi ya," gitu, nggak bisa gitu kan. Tapi pada saat mereka sudah main misalnya, "Yuk kita beresin bareng-bareng." Kita mengajarkan mereka untuk, solusinya gini loh, kalau rumah berantakan ya kita harus beresin, gitu. Jadi mereka tahu. Cintai tanpa syarat, Pak. Mantap. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sandra HCM-PGR. Selamat siang, Bu. Buku yang bagus sekali, izin tanya. Yang pertama, bagaimana memberlakukan the let them theory untuk keluarga atau teman? Bukankah mereka perlu diberikan masukan atas hal-hal yang mereka lakukan yang tidak kita sukai? Yang kedua, bagaimana memperlakukan teori ini untuk anak atau adik yang perlu diberikan masukan atau nasihat dan dimonitor? Jadi perlu dimonitor. Terima kasih. Siapa duluan? Ya silakan. Oh, oke. Kalau yang pertama itu keluarga dan Atau teman. Kalau misalkan perilaku itu mengganggu kita, itu sebenarnya kita bisa sih sampaikan kepada dia kayak, sampaikan aja apa yang membuat kita tidak nyaman, atau batasi diri kita. Jadi sebenarnya kalau misalkan konteksnya masih di eksternal gitu ya, kayak teman itu kan kayak masih eksternal, sebenarnya kita masih bisa membatasi diri. Kalau misalkan pada akhirnya tidak ketemu titik tengahnya, ya let them, biarin aja dia pergi, terus let me kita berteman dengan orang lain yang punya nilai yang sama-sama kita. Tapi kalau misalkan keluarga, misalkan ibu atau ayah gitu yang kayak gitu, sebagai anak kan kita nggak bisa punya, pilihan lain gitu ya. Sampaikan aja kalau misalkan pada akhirnya tetap tidak ketemu jalan tengahnya, kalau misalkan mereka merasa kita tuh, anaknya dia gitu ya. Maka sebagai orang dewasa, kita bisa loh bilang kayak, "Pak, Bu, boleh nggak saya, hidup dengan diri saya sendiri," gitu. Mengambil alih diri kita sendiri, biar sebagai orang juga kita tuh nggak stres gitu, nggak stres terus-terusan, melihat perilaku yang mengganggu gitu. Karena kita tetap harus membatasi diri dan energi kita. Tapi bukan berarti saya meminta Mbak untuk bermusuhan dengan orang tua, enggak, tapi ini adalah cara paling bijaksana gitu ya. Maksudnya kalau keluarganya adalah orang tua. Tapi kalau keluarganya om atau tante ya hindari aja, kalau misalkan emang nggak bisa terima apa yang dia sampaikan gitu, kalau itu memang merendahkan kita, ya hindari aja gitu, atau katakan ya terus kita pergi menjauhi dia gitu. Let me-nya kan masih ada, let me-nya tuh biarkan saja saya mengambil alih diri saya gitu. Terus kalau yang adik, kalau kita kan orang tua ya jatuhnya kayak kakaknya gitu ya. Kalau adik-adik ini kan sebenarnya mereka itu masih dalam proses pertumbuhan dan tanggung jawab orang tua. Jadi sebenarnya adalah ini juga jadi tanggung jawabnya orang tua untuk memberitahu adik-adik kita gitu. Kalau misalkan Mbak mau bertanggung jawab atas mereka, maka nasihati mereka tanpa yang tadi sama kayak yang pacaran tadi, tanpa memaksa mereka. Jadi biar adiknya kita juga merasa nyaman nih sama kita. Kalau misalkan kita tuh jadi teman ngobrol yang enak, jadi kayak, "Dek jangan kayak gitu, kayaknya kalau misalkan kayak gitu nggak pantas deh," atau, "Kayaknya kalau kayak gitu bahaya deh buat kamu," gitu, tetap nasehatin gitu. Soalnya Kakak ngerasa kasih sayangnya tuh keluarin. Kakak ngerasa kalau misalkan kamu kenapa-napa kan Kakak juga sedih ngelihatnya gitu. Nah, berempati, dia ngerasa tuh kalau kita sayang, bisa jadi dia juga akan mau ngedengerin kita. Tapi kalau kita maksa, "Jangan kayak gitu, ngapain sih kamu?" Nah, siapa orang yang mau mendengarkan? Walaupun dia anak kecil, dia tetap manusia. Semakin kita paksa, semakin dia akan melawan. Karena konsepsi konsep dipaksa dan melawan itu adalah konsep, otak manusia. Jadi kalau misalkan manusia dipaksa, dia pasti akan otomatis melawan karena, ada
apa sih namanya, ada rangsangan bahwa ini tuh mengancam saya gitu. Nah, paksaan itu adalah ancaman buat dia, maka otak akan lawan atau menjauh gitu. Kayak gitu sih, semoga menjawab ya Mbak Sandra. Oke, Debbie. kita ini di lingkungan sosial kita punya nilai, punya norma, punya aturan, punya disiplin yang memang biasanya kita sudah, maksudnya orang tua kita sudah tanamkan di sejak kecil ya. Nah, hal-hal ini yang akhirnya jadi standar kita saat kita melihat perilaku individu atau perilaku orang lain gitu. Jadi pada saat memang kita merasakan ketidaknyamanan dengan hal-hal yang dilakukan oleh mereka, kita bisa sampaikan keberatan dengan mungkin standar kita seperti tadi gitu. Misalnya, kamu kalau misalnya ke sekolah gitu ya, pakai bajunya jangan yang ketat dong gitu. Mungkin sekarang anak saya kan udah mulai pakai makeup ya, SMP, SMA gitu ya, makeup, pakainya ini aja, sunblock apalah gitu ya, maksudnya skincare-nya yang biasa gitu ya, tapi sekedar informasi gitu. Yang lebih baik adalah sebenarnya kita memunculkan pemahaman dari dia kalau apa yang dia lakukan itu sesuatu yang memang salah gitu. Tapi bagaimana strategi kita memberikan pemahaman kepada dia, pahami dulu karakter dia seperti apa. Ada yang memang ya misalnya dia harus dibilang dengan ucapan keras misalnya ya, baru dia ngeh gitu. Ada yang memang harus pendekatan, harus kasih, argumen misalnya ya, harus kasih inputan, harus kasih contoh misalnya, baru dia bisa terbuka gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi, kita harus punya reason, harus punya alasan yang mendasari ketidaknyamanan kita dengan apa yang dia lakukan. Nah, setelah dia sudah punya beberapa informasi atau beberapa hal yang memang kita sampaikan, kemudian dia masih denial misalnya ya, masih berkeras, ya sudah gitu. Karena toh, yang kita hadapin adalah orang-orang dewasa yang memang sebenarnya sudah tahu gitu, saat mereka ambil tindakan A, mereka akan dapat risiko A misalnya. Nah, kan beda lagi pendekatan dengan yang mungkin lebih kecil. Atau mungkin dengan keluarga. Dengan keluarga biasanya kita akan bisa lebih strict karena ada kekerabatan yang kita pegang gitu. Kita ngerasa mereka itu kan half dari hidup kita gitu ya. Apalagi misalnya anak, saudara gitu ya. Pasti kita akan ngerasanya sebisa mungkin mereka tidak mengalami kekhawatiran yang tadi sudah kita pikirin gitu ya. Sehingga mungkin pendekatannya akan lebih beda lagi. Jadi, intinya pahami dulu bagaimana karakter mereka-mereka yang kita hadapin, terus kemudian, kita kasih pemahaman apakah mereka punya, view yang sama terhadap nilai atau standar yang kita punya. Bisa jadi misalnya kalau menurut kita pakai baju yang ketat banget itu, tidak sopan, menurut mereka fine-fine aja gitu. Jadi intro di awal itu sampein dulu gitu, kenapa sih misalnya, "Kok kamu, suka dandannya seperti ini?" Gitu. Tanya dulu point of view-nya dia, sehingga strategi berikutnya kita bisa berangkat dari diskusi awal tadi. Di probing ya. Gitu, betul. Dan jadi pada saat kita memasukkan, hal-hal yang kita pengen sampein ke dia, kita udah dapet poinnya. Gitu, jadi lebih pendekatannya ke situ. Dengan kita misalnya kalau menurut tante misalnya, kalau baju ketat itu agak nggak enak kan, malah sempit gitu. Terus kamu kalau mau gerak susah. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih fine-fine aja tante. Oh ya udah, gitu. Ya udah let them aja, gitu. Di buku Mel Robbins juga seingat saya ada cuplikan bahwa apabila terjadi ketidakselarasan antara kita dan keluarga, itu juga kita harus memahami kerangka berpikir. Jadi kerangka acuan yang dia punya. Jadi kita tahu side-nya dari dia seperti apa, sudut pandang dia, point of view seperti apa, dan kita juga bisa let me-nya apa. Kita sesuaikan dengan itu. Betul. Benar-benar kerangka acuan. Siap. Baik, ini pertanyaan terakhir karena saya moderator. Saya punya privilege untuk menanyakan pertanyaan ini. Baik. Nah, jika Sobat Pols dan Sobat Tumbuh ini hanya mengingat satu pelajaran dari buku Let Them-nya Mel Robbins ini,
Menurut Kak Nadia dan Bu Debbie, apa yang paling penting untuk diingat sobat sekalian? Oke, Dari Kak Nadia dulu. biarkan orang lain menjalani kehidupan mereka, kalau menurutku. Jadi di buku ini tuh yang pasti yang harus kita pegang teguh adalah membiarkan orang lain menghadapi kehidupannya dia dan biarkan kita tetap menjalani kehidupan kita. Itu sih kata kuncinya. Seperti yang tadi di slide awal aku. Oke. Kalau dari Ibu Debbie? Fokus ke diri kita ya, fokus ke diri sendiri gitu. Pada saat kita fokus ke diri sendiri, kita paham kita seperti apa, kita paham kita akan bereaksi seperti apa in any situation gitu ya, dan kita juga akan berusaha untuk bisa memahami orang lain, berdasarkan point of view kita gitu ya, dan, biasanya dengan kita lebih fokus dengan diri kita juga lebih tenang gitu. Karena kita sudah tidak terlalu memikirkan persepsi orang gitu, dan at least kita jadi bisa lebih produktif, itu sih sebenarnya tujuan Setuju. akhirnya. Setuju. Jadi memang kalau di-combine ini adalah satu kesatuan let them ya. Iya. Kalau dari Kak Nadia adalah let them, biarin aja orang berpikiran apa. Kalau dari Ibu, fokus ke diri sendiri yaitu let me. Seperti itu, sangat menarik. Baik, terima kasih. Sesi Q&A-nya berakhir dan sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman 3 penanya beruntung. Oke. Ya, silakan panitia. Ya, selamat kepada Pak Fikri dari Pertamina Holding, Pak Khalid dari Pegas Area Bogor, dan Mbak Indri dari Ya, ini banget ya. Keren banget. Kalau ditaruh di sini saya bisa mendengar sendiri. Siap, sebelum saya tutup, mungkin ada closing remarks dari Mbak Nadia. Mbak Nadia. Ya, silakan. Terima kasih Bu Retno. Kalau menurut saya tetap fokus terhadap kehidupan kita ya, biar kita tetap produktif dan tetap memegang teguh nilai kita dan biarin aja nggak apa-apa pendapat orang lain tentang kita kayak gimana. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan, mau sepositif apapun niat kita, mau sebaik apapun kita, orang lain itu akan tetap memiliki penilaian negatif tentang kita. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, ambil kesempatannya, ambil resikonya, dan selamat bertumbuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Nadia. Lanjut dari Itu Bu Debbie. apa ya? Dia yakin dan percaya dengan kemampuan kita supaya kita bisa fokus terhadap pengembangan diri kita. Kita tidak terlalu memusingkan apa persepsi orang gitu ya, apa pemahaman orang tentang diri kita, dan pada akhirnya nanti kita akan lebih bersemangat dan bisa membangun motivasi internal untuk melakukan pencapaian yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Itu sih. Siap. Itu aja ya. Terima kasih Bu Debbie, Mbak Nadia sudah mencurahkan segala energinya, segala waktunya untuk sobat-sobat semua supaya bertumbuh gitu ya. Terima kasih juga kepada Sobat Pols dan Sobat Tumbuh yang memang meluangkan waktunya menyaksikan sesi bedah buku kali ini. Juga pasti yang menonton ini merasa dari judul bukunya udah relate banget sama diri sendiri. Seperti itu. Jangan lupa juga teman-teman untuk absen, bisa scan di layar absen polls-nya. Dan untuk panitia kami ucapkan terima kasih udah full support dari awal dan tidak lelah untuk meng-create acara-acara yang bisa diikuti oleh sobat semua supaya bertumbuh seperti itu. Akhir kata saya Retno Wahyuning Astuti, mohon maaf kalau ada salah-salah dari awal memandu acara ini. Sampai jumpa di event poll selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.